Kali ini kita akan baca novel The Great Ruler lagi mulai dari bab 100 sampai 110. Oh ya, jika baca novelnya terlalu cepat silakan tuliskan di komentar ya, biar admin perlambat lagi, namun akan membuat durasinya jadi lebih panjang lagi. Oke deh, kita mulai saja baca novelnya, cekidot. Seluruh kuil diselimuti oleh tekanan energi spiritual yang luar biasa. Di bawah tekanan ini, wajah semua orang berubah, dan mereka menatap ngeri pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ini adalah tekanan energi spiritual yang telah melampaui kultivator tingkat roh. Itu hanya bisa datang dari seseorang yang melangkah ke tahap pertama dari tahap 3 surga, tahap penggabungan surgawi. Apa yang disebut tingkat 3 surga bukanlah satu tahap, melainkan mengacu pada 3 tingkat yang terpisah. Tingkat pertama dikenal sebagai tahap penggabungan surgawi, tingkat kedua dikenal sebagai tahap transformasi surgawi, dan tingkat ketiga adalah tahap penyelesaian surgawi. Saat ini, tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kultivator tingkat penggabungan surgawi. Tingkat penggabungan surgawi. Semua orang di dalam aula merasa mulut mereka kaku. Sudah berapa tahun sejak kultivator tingkat fusi surgawi muncul di alam spiritual utara? Kultivator tingkat ini akan dianggap sebagai kultivator asli bahkan di dalam surga 100 roh, belum lagi dalam alam spiritual utara. Tidak kurang dari 10 kultivator tingkat roh hadir di tempat kejadian. Namun, bahkan dengan jumlah ini, mereka benar-benar tidak berdaya di depan kultivator tingkat penggabungan surgawi. Ini karena kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Seperti namanya, tahap penggabungan surgawi mampu berintegrasi dengan dunia dan memanipulasi sebagian dari aura spiritual di dalam dunia. Kekuatan hanya dari gerakan mereka bisa menghancurkan gunung. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator tingkat roh biasa. Dia adalah Liu Jingshan, penguasa wilayah sebelumnya dari wilayah Liu, dan pernah menjadi orang terkuat di alam spiritual utara. Jadi dia sebenarnya masih hidup. Di dalam aula, banyak tatapan bertemu dengan sedikit kekecewaan. Mereka bisa merasakan sedikit kegelisahan. Alam spiritual utara hanya bisa mempertahankan pengaturan saat ini karena beberapa kekuatan memiliki kekuatan yang relatif sama. Tidak ada yang bisa membuat orang lain tunduk sepenuhnya kepada mereka. Oleh karena itu, alam spiritual utara, karena ini, tetap damai selama bertahun-tahun. Namun, Liu Jingshan, yang tiba-tiba muncul, langsung memecah keseimbangan antara kekuatan mereka. Kultivator tingkat penggabungan surgawi akan secara instan meningkatkan kekuatan wilayah Liu ke tingkat yang menakutkan secara eksponensial. Tatapan Mu Feng terpaku pada Liu Jingshan saat dia mengepalkan tinjunya. Di sampingnya, wajah Mu Chen berubah serius. Tampaknya berita yang mereka peroleh itu benar. Pada saat ini, Mu Chen berbalik untuk melihat penguasa wilayah lainnya. Dia menemukan bahwa ekspresi mereka sangat jelek. Petunjuk ketakutan muncul di mata mereka, ketika mereka menatap Liu Jingshan. Reaksi ini membuat Mu Chen menghela nafas. Jika 8 wilayah bergabung, mereka tidak akan terlalu takut pada Liu Jingshan. Namun sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan kultivator tingkat penggabungan surgawi. Di dalam aula, beberapa orang tidak bisa bernapas karena tekanan. Saat dia perlahan masuk, Liu Jingshan melirik semua orang. Melihat ini, Liu Qingtian buru-buru menyerahkan kursinya. Namun, Liu Jingshan melambaikan tangannya. Matanya menatap kerumunan saat dia berkata dengan lemah, "Sudah lama kita tidak bertemu satu sama lain. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat orang tua ini?" "Oh, Senior Liu adalah orang terkuat di alam spiritual utara pada masa itu. Meskipun Anda telah menghilang selama 3 tahun, prestise Anda masih tetap ada. Bagaimana kami bisa melupakanmu?" Tang San mengeluarkan batuk kering dan berbicara dengan senyum terpaksa. Liu Jingshan tersenyum tipis dan bergumam, "Karena semua orang mengingatku, kamu juga harus tahu kepribadianku. Saya telah mengalami pengaturan yang tersebar ini di alam spiritual utara selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk menyelesaikannya." Mendengar ini, wajah semua orang berubah. "Liu Senior, kami tidak memiliki banyak ambisi dalam alam spiritual utara dan tidak ingin bertarung melawan alam besar lainnya di dalam 100 surga roh." "Oh, bukankah ini cukup bagus sekarang?" tanya seorang penguasa wilayah. Liu Jingshan meliriknya dan menjawab, "Meskipun Anda tidak memiliki banyak ambisi, saya punya. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah Liu akan membentuk aliansi spiritual utara, dan saya akan memikul tanggung jawab sebagai kepala suku. Adapun Anda semua, adalah sukarela apakah Anda memutuskan untuk bergabung atau tidak. Namun, meskipun saya mengatakan itu, hanya ada sekutu dan musuh di mata saya. Jika Anda tidak mau menjadi sekutu saya, maka saya hanya bisa memperlakukan Anda sebagai musuh saya." Petik 2. Banyak wajah di dalam kuil membeku. Tersirat dalam kata-kata Liu Jingshan adalah ancaman yang jelas. Liu Qingtian dan yang lainnya tersenyum saat mereka menatap kulit semua orang yang berubah. Dengan kultivator tingkat penggabungan surgawi, wilayah Liu telah melampaui semua kekuatan lain di alam spiritual utara. Liu Qingtian melirik Mu Feng, yang memiliki ekspresi tenang, dan tersenyum jahat. Mu Feng, tidak ada kesempatan bagimu untuk membalikkan keadaan kali ini." "Oh, apa yang dikatakan Senior Liu benar. Kita tidak bisa hanya menempati satu sudut tanah sepanjang hidup kita. Klan Kuda Putih saya bersedia bergabung dengan aliansi spiritual utara dan melayani Senior sebagai kepala suku kami." Pemimpin wilayah dari wilayah Kuda Putih, yang berbicara sebelumnya, adalah yang pertama menjawab. Dia memiliki ekspresi yang menyanjung, yang membuat banyak orang mengerucutkan bibir jijik padanya. Meskipun mereka muak dengan tindakannya, situasinya telah melampaui harapan banyak orang. Di bawah tatapan acuh tak acuh Liu Jingshan, para pemimpin banyak pasukan tidak berani membantah.
Pada saat ini, Lei Yan masih berbaring di tanah. Dia adalah kultivator tingkat roh, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Liu Jingshan. Perbedaan sebenarnya antara panggung roh dan panggung penggabungan surgawi telah terungkap. Dengan demikian, beberapa pasukan segera mengikuti klan kuda putih dan menerima persatuan. Namun, penguasa wilayah 8 wilayah yang tersisa belum memberikan pandangan mereka. Jelas bahwa mereka berjuang dengan enggan di dalam hati mereka. Liu Jingshan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Kemudian, matanya beralih ke 8 penguasa wilayah saat dia berkata perlahan, "Bagaimana denganmu?" 8 penguasa wilayah saling bertukar pandang. Setiap satu dari mereka memiliki ekspresi yang sangat jelek terpampang di wajah mereka. Senior Liu, Tang San menghela nafas dan menangkupkan tangannya. Wilayah Tang adalah sesuatu yang telah saya dedikasikan untuk hidup saya. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat menerima undangan Anda untuk bergabung dengan aliansi ini. Jadi sepertinya penguasa wilayah Tang San tidak tertarik menjadi sekutuku. Jika itu masalahnya, Liu Jingshan tersenyum tipis. Namun, senyum itu berangsur-angsur menjadi dingin. Tekanan energi spiritual yang memenuhi kuil langsung berkumpul di lokasi Tang San. Tubuh Tang San tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang padat meletus keluar dari tubuhnya. Cahaya energi spiritual membentuk harimau emas di belakangnya, saat energi spiritual yang kuat terpancar keluar. Harimau emas mengeluarkan raungan, keganasan melintas di mata Tang San, saat dia menyerang ke depan. Energi spiritual melonjak keluar dan membentuk cakar emas. Kemudian, itu menabrak dengan kejam ke arah Liu Jingshan dengan kecepatan kilat. Tang San tahu betapa kuatnya Liu Jingshan. Karena itu, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Saat menghadapi kultivator tingkat penggabungan surgawi, dia harus memiliki pola pikir untuk keluar dari awal. Tapi melawan pelanggaran kekerasan Tang San, Liu Jingshan tetap tidak bergerak. Sentuhan ejekan melintas di matanya yang suram. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan memukul dengan santai. Begitu Liu Jingshan memukul ke bawah dengan telapak tangannya, aura spiritual di dunia tampaknya terpengaruh olehnya. Itu berkumpul di telapak tangannya dengan kecepatan luar biasa dan langsung berubah menjadi rumpun raksasa energi spiritual. Setelah itu, menghantam dan bertabrakan dengan serangan sengit Tang San. Gelombang kejut energi spiritual kekerasan menyebar ke seluruh kuil. Retakan tiba-tiba menyebar ke tanah, dan bahkan beberapa tiang hancur berkeping-keping. Terbang di langit, Tang San tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Harimau emas di belakang punggungnya meredup saat dia terbang mundur. Hanya dalam satu serangan, Tang San, yang hampir mencapai tingkat roh tahap akhir, telah sepenuhnya dikalahkan. "Ayah," melihat Tang San terluka parah, wajah Tang Qianer menjadi pucat dan dia segera memanggil. Liu Jingshan tetap tidak bergerak dengan ekspresi acuh tak acuh. Dipisahkan oleh udara, dia mengeluarkan pukulan. Energi spiritual yang mengamuk melonjak dan menghantam keras ke arah Tang San. Dilihat dari penampilannya, sepertinya Liu Jingshan akan melakukan pukulan pembunuhan untuk memberi contoh. Melihat ini, mata Mu Feng menjadi dingin. Dia memiringkan kepalanya dan dengan cepat berkata kepada Zhou Ye, jika situasinya sangat buruk, bawa Mu Chen dan pergi. Pergi bersembunyi di dalam Akademi Spiritual Utara. Wajah Zhou Ye berkedut. Dia tahu bahwa bahkan Mu Feng tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menghadapi krisis ini. Bagi mereka, kultivator tingkat penggabungan surgawi terlalu kuat. Itu sudah cukup untuk menghancurkan keseimbangan dalam alam spiritual utara. Mu Chen tetap diam, namun, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat yang sama, sedikit kegilaan melintas di matanya yang sedikit terkulai. Dia tidak suka melihat orang yang dicintainya terbunuh saat dia melarikan diri ke tempat yang jauh, untuk membalas dendam beberapa tahun kemudian. Bukan karakternya untuk hanya duduk dan menonton. Dia lebih suka bertarung dengan semua yang dia punya dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup di tengah situasi kematian. Setelah Mu Feng dengan cepat memberitahu Zhou Ye, tubuhnya bergegas keluar dan muncul di depan Tang San. Energi spiritual mengalir keluar tanpa syarat dari tubuhnya saat dia melepaskan pukulan. Energi spiritual merah menyala tersapu seperti api. Itu bertabrakan berat dengan serangan energi spiritual yang diledakkan. Sekali lagi, gelombang kejut energi spiritual kekerasan meletus. Tubuh Mu Feng bergetar dan dia dengan cepat mundur selusin langkah. Tinjunya juga gemetar. Kemudian, dia menatap Liu Jingshan dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior Liu, apakah perlu bertindak sekejam ini?" Mu Feng, ya, ketika aku membangun reputasiku, kamu masih anak-anak. Saya tidak pernah berharap bahwa kamu akan dapat memperoleh prestasi yang kamu miliki hari ini. Kamu cukup luar biasa. Liu Jingshan menatap Mu Feng dengan tenang. Kilatan dingin muncul di matanya yang cekung saat dia berkata, namun, tidak peduli siapa itu, aku secara pribadi akan membunuh mereka jika mereka berani mengganggu wilayah Liu yang mendominasi alam spiritual utara hari ini. Kalau begitu, saya ingin mencari bimbingan dari senior Liu. Mata Mu Feng menjadi dingin. Dia tahu bahwa wilayahmu dan wilayah Liu adalah musuh. Liu Jingshan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi semudah ini. Jika itu masalahnya, mengapa tidak berjuang sampai akhir yang pahit? Saudaramu, aku akan bertarung denganmu, seru Tang San. Mu Feng sendiri jelas bukan lawan Liu Jingshan. Jika mereka tidak bergabung pada saat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Setiap orang, saya tidak ingin menyerahkan upaya yang telah saya curahkan setengah hidup saya, ke wilayah Liu. Jika Anda masih mengkhawatirkan konsekuensinya, yang berikutnya adalah kalian. Tang San melirik penguasa wilayah lainnya saat dia meneriakkan kata-kata ini. Mendengar teriakan Tang San, ekspresi 6 penguasa wilayah lainnya berubah. Jika mereka menyerang, itu berarti mereka memilih aliansi itu.
Namun, jika mereka membiarkan Mu Feng dan Tang San dikalahkan, mereka tidak akan punya pilihan lain dan hanya bisa merendahkan diri di bawah wilayah Liu. Liu Senior, Anda benar-benar berlebihan kali ini. Wilayah Hong saya baik-baik saja sekarang. Kami tidak ingin bergabung dengan aliansi spiritual utara. Tuan wilayah-wilayah Hong, Hong Ling, satu, menggertakkan giginya dan berteriak keras. Wilayah Luoku juga tidak ingin bergabung. Tuan wilayah-wilayah Luo juga setuju. Wilayah Yan saya juga, Lai Yan, yang terluka oleh Liu Jingshan sebelumnya, berteriak dengan marah. Dalam beberapa detik, termasuk Mu Feng dan Tang San, total 5 penguasa wilayah melangkah maju melawan Liu Jingshan. 3 penguasa wilayah yang tersisa masih bimbang. Kultivator tingkat penggabungan surgawi hanya memberikan terlalu banyak tekanan bagi mereka. Di dalam kuil, banyak pemimpin menyaksikan adegan itu berlangsung. Wajah mereka menjadi pucat. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat formasi seperti itu? 5 penguasa wilayah, ya, apakah ada orang lain? Mata Liu Jingshan melirik Mu Feng dan yang lainnya. Dia benar-benar menyeringai dan tersenyum dingin. Sekelompok orang idiot. Liu Jingshan tiba-tiba menegakkan tubuhnya yang membungkuk. Jubah abu-abunya berkibar tanpa angin saat energi spiritual yang luar biasa menyerbu keluar di dalam kuil. Dalam sekejap, lebih banyak retakan mulai muncul di seluruh kuil. Mata keruh Liu Jingshan berubah menjadi ganas. Dia maju selangkah dengan ganas, seolah-olah dia adalah longsoran salju yang turun dari atas. Kuil besar tidak dapat menahan energi spiritual yang besar dan mulai runtuh. Ditemani dengan energi spiritual yang luar biasa, suara Liu Jingshan, yang meneteskan niat membunuh, bergema di langit. Karena ini adalah keputusanmu, maka, jangan salahkan aku karena kejam. Di dalam kota 9 wilayah, energi spiritual yang luar biasa meledak ke langit dalam pilar cahaya. Angin kencang tiba-tiba mulai bertiup dan semua orang di kota merasakan aura spiritual di dunia bergetar. Banyak tatapan kaget menatap sumber pilar cahaya. Mereka belum pernah melihat fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat dalam hidup mereka. Tingkat energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator tingkat roh. Kapan pembangkit tenaga listrik tingkat ini muncul di alam spiritual utara? Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan wilayah Liu saya hari ini, saya akan membunuh mereka semua. Sosok tua perlahan muncul dari dalam pilar cahaya energi spiritual yang menjulang. Dia tidak perlu meminjam kekuatan eksternal untuk berdiri di udara. Tatapan tajamnya seperti elang dan teriakannya bergema di seluruh kota. Dari kuil yang runtuh, 5 sosok menyerbu keluar. Masing-masing dari mereka mengandalkan energi spiritual mereka yang padat untuk tetap bertahan di udara. 5 lampu ini menempati arah yang berbeda, namun, mereka semua menghadap sosok tua itu. Itu Mu Feng dan Tang San. Mereka sebenarnya adalah 5 penguasa wilayah. Apa yang mereka lakukan? Dari mana orang tua itu berasal? Dia memiliki energi spiritual yang mengerikan. Ya dewa, itu Liu Jingshan. Orang tua itu masih hidup. Terlebih lagi, dengan kekuatan ini, apakah orang ini menembus tingkat penggabungan surgawi? Keributan di udara langsung menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, suara terkejut terdengar ketika mereka melihat konfrontasi di langit. Ini segera menyebabkan kegemparan di kota. Tampaknya wilayah Liu berusaha membentuk aliansi spiritual utara dan ingin melahap kekuatan lain. 5 penguasa wilayah tidak setuju, jadi mereka bergabung untuk melawan wilayah Liu. Segera, berita tentang keributan menyebar, yang tidak diragukan lagi menyebabkan sedikit kejutan bagi orang-orang di dalam kota. Untuk alam spiritual utara, peristiwa besar ini pasti cukup untuk menyebabkan kekacauan. Mu Feng, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengalahkan saya jika Anda berlima bergabung? Berdasarkan fakta bahwa Anda semua cukup kuat, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Bagaimanapun, itu akan menjadi pukulan telak bagi aliansi spiritual utara jika kalian semua terbunuh. Di langit, Liu Jingshan menatap Mu Feng dan yang lainnya saat dia mengatakan ini dengan suara yang dalam. Senior Liu, saya pikir Anda harus menyerah dalam hal ini. Kami tidak ambisius dan hanya ingin menjaga wilayah kami sendiri. Mengenai penaklukan 100 roh surga, Anda harus melakukannya sendiri, jawab Mu Feng dengan senyum tipis. Dasar keras kepala. Rasa dingin kecil melintas di mata Liu Jingshan. Dia tidak berbicara lagi, tampaknya pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Jika tidak, wilayah Liu tidak akan mampu menakuti kekuatan lain di alam spiritual utara. Energi spiritual yang kuat meletus seperti gunung berapi dari dalam tubuh Liu Jingshan. Energi spiritual yang luar biasa melonjak keluar dan berubah menjadi anjing hitam berkepala 2 di belakangnya sebagai aura ganas yang dipancarkan dari tubuh anjing raksasa itu. Melihat anjing raksasa hitam berkepala 2 di belakang tubuh Liu Jingshan, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya berubah menjadi serius. Ini adalah anjing neraka berkepala 2, yang berada di peringkat ke-98 di peringkat bumi dari rekor bumi Myriad Beast. Itu mampu memuntahkan angin dan api. Meskipun itu tidak dianggap sebagai binatang spiritual peringkat langit, itu tidak jauh di belakangnya. Anjing neraka berkepala 2 yang dibentuk oleh kekuatan tahap penggabungan surgawi Liu Jingshan tampak seolah-olah itu benar-benar ada. Dibandingkan dengan binatang spiritual yang diringkas oleh Mu Feng dan yang lainnya, itu jelas lebih kuat. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan sejati tahap penggabungan surgawi. Liu Jingshan menginjak udara dan segera memutar tangannya. Aura spiritual di udara berkumpul di telapak tangannya membentuk api merah membara dan angin hitam. Menghembuskan angin dan api adalah kemampuan Hellhound berkepala 2. Karena Liu Jingshan telah menelan esensi jiwanya, dia secara alami dapat menggunakan kemampuan ini, Wind Fire Spirit Wave. Liu Jingshan memukul dengan telapak tangannya.
Dari satu sisi, api berputar seperti ular piton api raksasa sementara angin hitam mengembun menjadi badai hitam besar di sisi lain. Bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, ular piton yang berapi-api dan badai hitam menyerbu ke arah Mu Feng dan yang lainnya. Melihat serangan kuat Liu Jingshan, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Mereka tidak berani memperlakukannya dengan mengabaikan sedikitpun. Energi spiritual dalam tubuh mereka didorong ke ekstrim. Di belakang mereka, 5 binatang spiritual yang kuat terbentuk dari cahaya energi spiritual. Di antara 5 binatang spiritual ini, burung raksasa api di belakang Mu Feng secara alami adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, burung naga api adalah satu-satunya yang benar-benar mencapai peringkat langit. Di langit, 5 penguasa wilayah menggunakan semua kekuatan mereka untuk membentuk serangan dengan energi spiritual mereka yang padat. Serangan yang luar biasa menyapu dan bertabrakan dengan piton api dan badai hitam. Tabrakan itu menyebabkan gemuruh besar di langit tanpa henti. Gelombang energi spiritual berguling keluar dan dengan paksa menghancurkan bangunan di bawah medan perang. Banyak orang menyaksikan pertempuran di langit dengan ekspresi terkejut. Mu Feng, Tang San dan yang lainnya semuanya terkenal sebagai pembangkit tenaga kelas atas di alam spiritual utara. Pada saat ini, mereka semua telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Namun, Liu Jingshan, yang menghadap mereka, tetap tidak bergerak saat dia berdiri di langit. Di bawah telapak tangannya, angin dan api melonjak. Dia benar-benar bisa memobilisasi aura spiritual di dalam dunia dengan santai, jadi, dengan keadaan tak tergoyahkan seperti gunung, dia memblokir serangan sengit dari Mu Feng dan yang lainnya. Jadi kultivator tingkat penggabungan surgawi sebenarnya semenakutkan ini. Bahkan ketika dia melawan 5 pembangkit tenaga listrik Spirit Stage, dia masih memiliki kendali penuh atas situasi. Dari dalam kuil, Mu Chen dan yang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat konfrontasi yang menakjubkan di langit, wajah mereka berubah muram. Kekuatan Heavenly Fusion State telah benar-benar melampaui imajinasi mereka. Ayah, wajah cantik Tan Qianer dipenuhi dengan kecemasan. Matanya yang indah sedikit merah. Jelas bahwa situasi saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain Tan Qianer, Hong Ling juga menggigit bibirnya dengan erat. Ayahnya telah meninggal ketika dia masih muda. Selama bertahun-tahun, dia dan ibunya tidak bergantung pada siapapun kecuali satu sama lain. Jika sesuatu terjadi pada ibunya di sini, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Jangan khawatir, kata Mu Chen. Dia melihat ekspresi panik kedua gadis itu dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan ramping mereka. Kemudian, dia menarik keduanya ke belakang dan berkata dengan suara lembut, mereka akan baik-baik saja. Tan Qianer dan Hong Ling menatap wajah tampan dan tenang anak laki-laki ini. Pada saat ini, mereka tampaknya terpengaruh oleh ketenangannya dan kecemasan di dalam hati mereka sedikit memudar. Mereka akan baik-baik saja, sungguh mimpi yang bodoh. Kakek saya bahkan belum serius. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kultivator tingkat penggabungan surgawi jika mereka bergabung? Betapa naifnya. Di sudut kuil yang runtuh, Liu Mubai menatap Mu Chen dengan ekspresi mengejek. Mu Chen meliriknya dan tidak menanggapi. Pada saat yang sama, Tan Qianer dan Hong Ling meringis di belakang punggung Mu Chen. Huff, Hong Ling, Anda harus datang ke sisi saya. Jika kamu membujuk ibumu untuk bergabung dengan wilayah Liu, aku akan menjamin keselamatanmu. Liu Mubai mendengus sambil menatap Hong Ling, yang meringis di belakang punggung Mu Chen. Dia selalu menyukainya, meskipun mereka tampak cukup dekat di Akademi Spiritual Utara, mereka hanya berteman. Dia selalu ingin memajukan hubungan mereka, tetapi gagal mendapatkannya. Hong Ling melirik Mu Chen dan segera mengertakkan gigi. Dia mengulurkan tangan dingin dan mungilnya untuk memegang sudut pakaian Mu Chen, seolah tindakan ini bisa sedikit meredakan kecemasannya. Melihat ini, wajah Liu Mubai membiru. Kemudian, dia segera melirik Mu Chen dengan ganas. Segera, aku akan membuatnya kamu ingin mati. Paman Zhou, bagaimana? Mu Chen mengabaikan Liu Mubai dan bertanya kepada Zhou Ye, yang berdiri di sampingnya dan menatap langit dengan ekspresi serius. Tidak baik, si tua kentut Liu belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Wajah Zhou Ye menjadi gelap, bahkan untuk 5 penguasa wilayah bersama-sama, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawannya. Kalau begitu Paman Zhou juga harus membantu. Mu Chen mengusulkan. Tidak, aku harus melindungimu. Jika situasinya ternyata buruk, aku akan membawamu pergi bersamaku. Kita bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Zhou Ye berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan meninggalkan ayah. Mu Chen mengepalkan tangannya dan menjawab perlahan. Xiaomu, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selama Anda memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, Anda akan dapat melampaui kentut tua itu dalam waktu 3 tahun. Ketika itu terjadi, kami membutuhkanmu untuk membalas dendam untuk kami. Bentak Zhou Ye. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan melakukannya. Mu Chen mengertakkan gigi. Di matanya, sedikit warna merah muncul. Namun, saya akan menggunakan semua yang saya miliki untuk menemukan peluang dalam keputusasaan terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkanmu mati di depanku. Zhou Ye menatap anak itu dan tertawa pahit sambil dengan kuat menepuk bahu Mu Chen. Bagaimana mungkin ada peluang dalam situasi saat ini? Ketika Liu Jingshan menjadi kultivator tingkat penggabungan surgawi, mereka ditakdirkan untuk gagal. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melirik sekali lagi ke Mu Feng dan yang lainnya, yang bertarung dengan semua yang mereka miliki di langit. Dia perlahan menutup matanya dan kesadarannya memasuki lautan spiritualnya. Di dalam, dia melihat Nine Netebird menatapnya dengan malas dari atas bunga mandala.
Apa, kamu ingin aku membantu? Bermimpilah. Sedikit ejekan melewati mata Nine Netebert saat sebuah pemikiran disampaikan. Jika aku mati, itu juga tidak baik untukmu. Setelah Anda ditemukan, kultivator yang tak terhitung jumlahnya akan menargetkanmu. Ini karena kamu terlalu kuat. Namun, kamu terlalu lemah sekarang. Suara Mu Chen kebal terhadap keinginan dan itu sangat tenang sehingga Nine Netebert juga terkejut. Di dalam tubuhku, kamu bisa pulih secara bertahap. Namun, jika kamu jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik itu, situasimu akan beberapa kali lebih buruk daripada sekarang, tetap berada di dalam tubuhku. Petik 2. Mata panjang 9 Netebert menyipit dan melipat sayapnya ke tubuhnya. Jelas bahwa itu tidak terlalu tersentuh oleh kata-kata Mu Chen. Meskipun situasi di luar cukup berbahaya, masih ada tindakan lain yang bisa diambil. Mari kita buat kesepakatan. Kamu membantuku dan aku berjanji padamu, kata Mu Chen perlahan. Sebuah janji. Aku akan berjanji bahwa aku tidak akan menelanmu. Suara Mu Chen mantap dan tegas. Secercah cahaya melintas di mata Nine Netebert, tetapi segera menjawab dengan sinis, berhenti dengan tindakan. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak manfaat yang akan kamu peroleh jika Anda menelan esensi jiwa saya. Jadi, kata-kata Anda tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Kamu sudah berada di tubuhku untuk sementara waktu, jadi kamu harus mengerti kepribadianku. Mu Chen berkata dengan suara samar, kamu memang kuat. Saya perlu membantu ayah saya sekarang, jika tidak, jika dia meninggal, kemarahan akan memenuhi hati saya. Kebencian dalam diriku juga akan mempengaruhimu, saya pasti akan menelan Anda ketika saya mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Jangan mencoba mempertanyakan apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Kertas hitam, yang menjebakmu di dalam tubuhku tidak semudah itu untuk dihadapi. Tidak akan sulit untuk berurusan dengan Anda setelah saya membuka rahasianya. Anda juga harus menyadari ini. Sayap Nine Netebert terbentang, sebuah pikiran dingin disampaikan melalui, apakah Anda mengancam saya? Saya menawarkan untuk membuat janji yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Selain itu, jika Anda tidak membantu saya dalam situasi ini, Anda akan menjadi kaki tangan Liu Jingshan. Saya, Mu Chen, dapat membedakan kebencian dan kebaikan dengan jelas. Jika Anda membantu saya secara alami akan berterima kasih kepada Anda. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat, ketika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ketegasan. Jika Nine Netebert tidak melakukan apapun untuk membantu, dia akan melepaskannya dengan mudah di masa depan. Merasakan ketegasan keras kepala dalam suara Mu Chen, Nine Netebert berangsur-angsur terdiam. Itu diletakkan di atas bunga mandala. Tak lama kemudian, perlahan menjawab, jika saya membantu Anda benar-benar tidak akan mencoba untuk menelan saya. Begitu kamu memiliki kemampuan untuk membentuk tubuhmu yang sebenarnya, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tidak. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda ingin saya membantu, itu mungkin. Nine Netebert menatap tajam ke arah Mu Chen, namun, kamu harus menerima syaratku. Mu Chen tidak ragu-ragu dan mengangguk berat. Baiklah. Melihat Mu Chen menerima kondisinya dengan begitu mudah, 9 Netebert tercengang. Sedikit kecurigaan muncul di matanya. Aku tidak punya pilihan sekarang. Karena itu, Anda tidak perlu meragukan saya seperti ini, kata Mu Chen seolah-olah dia tahu pikiran Nine Netebert. Dia menambahkan dengan suara tenang, tidak peduli berapa banyak manfaat yang akan saya dapatkan dari menelan Anda, itu tidak berharga dibandingkan dengan kehidupan ayah saya. Nine Netebert terdiam sejenak, itu bisa merasakan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam suara Mu Chen. Dari saat itu tersembunyi di dalam tubuh Mu Chen, itu memang memperoleh beberapa pemahaman dalam kepribadian yang terakhir. Adapun syarat yang aku ingin kamu terima, tidak perlu disebutkan sekarang. Kita bisa membicarakannya setelah kita mengatasi dilema saat ini. Nine Netebert mengulurkan sayapnya yang terbakar dengan elegan dan berkata, pertama-tama kita akan membahas bagaimana kita akan mengalahkan kakek tua itu di tahap penggabungan surgawi. Jika saya dalam kondisi puncak saya akan dapat mengalahkan kakek tua itu dalam satu serangan. Namun, Anda harus memahami bahwa saya saat ini cukup lemah. Oleh karena itu, saya tidak dapat membantu Anda menyingkirkannya secara pribadi. Jadi, semuanya masih terserah Anda. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bukan lawannya. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku untuk sementara. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda terlalu lemah sekarang. Saya tidak tahu apakah tubuh Anda yang lemah dapat menahan kekuatan saya. Jika masalah terjadi, saya juga tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Nine Netebert perlahan bertanya, apakah kamu masih berani? Pinjamkan aku kekuatanmu. Mu Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Dengan mengandalkan kekuatanku, kamu sementara akan mencapai tahap penggabungan surgawi. Namun, Anda harus ingat bahwa itu hanya sementara. Jika Anda tidak dapat membunuh kakek tua selama periode waktu itu, kamu yang akan mati. Nine Netebert menjelaskan. Baik, Mu Chen mengangguk lagi. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah hanya melihat Mu Feng mati di depannya. Sebentar lagi, kamu harus mengendalikan bunga mandala dan melemahkan penindasannya. Saya kemudian akan mengirimkan kekuatan saya kepada Anda. Nine Netebert memiliki ekspresi tenang ketika berkata, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku dan berpikir bahwa aku akan menyakitimu begitu kamu melemahkan penindasan bunga mandala, maka tidak perlu bagi kita untuk berbicara lagi. Aku percaya padamu, Mu Chen tersenyum dan menjawab. Oh, sedikit ketertarikan melintas di mata Nine Netebert, kamu percaya padaku dengan mudah. Haruskah saya menyebut Anda tidak bersalah atau sekadar naif? Mungkinkah kamu sudah lupa bahwa aku diam-diam menyerangmu sebelumnya?
Situasi ini berbeda dari dulu. Di dalam tulangmu, ada rasa bangga yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Karena Anda telah memberi saya kata-kata Anda tidak akan melakukan hal lain selain itu. Mu Chen tersenyum. Nine Neteber tidak berbicara, karena tidak mau menanggapi komentar itu. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Saya akan mengingat kebaikan ini jauh di dalam hati saya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Sedikit ketulusan dapat ditemukan dalam suaranya. Tidak peduli bagaimana melakukannya, Nine Neteber adalah satu-satunya yang bisa membantunya saat ini. Selain itu, karena yang terakhir bersedia meminjamkan kekuatannya kepadanya pada saat kritis ini, Mu Chen akan berterima kasih padanya, terlepas dari alasannya. Ini hanya kesepakatan, berhentilah berusaha mencari teman. Nine Neteber mendengus tidak sabar dan berkata, sebaliknya, kamu harus mempersiapkan diri. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kesadarannya perlahan keluar dari lautan spiritualnya dan matanya yang tertutup rapat terbuka. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di telinganya. Di langit, tekanan energi spiritual yang luar biasa dipancarkan dalam bentuk gelombang. Apa kamu baik-baik saja? Tang Qian'er menatap Mu Chen dengan prihatin. Dia memperhatikan bahwa Mu Chen tiba-tiba menutup matanya dan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia melihat kecemasan dalam ekspresi Tang Qian'er dan tersenyum sedikit. Tang Qian'er, jangan khawatir. Percayalah padaku, itu tidak akan berjalan seperti yang diinginkan Liu Jingshan. Tang Qian'er dan Hong Ling agak terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Pada saat ini, wajah tampan bocah itu masih mempertahankan ketenangannya. Namun, dibandingkan sebelumnya, entah bagaimana itu membuat mereka merasa lebih nyaman. Seolah-olah bocah itu memiliki semacam kepercayaan diri sekarang. Meskipun Tang Qian'er tidak mengerti dari mana kepercayaan Mu Chen berasal, dia percaya padanya. Jadi, dia tersenyum. Di sampingnya, Zhou Ye diam-diam tertawa pahit. Bocah ini, dia benar-benar tahu bagaimana menghibur orang lain. Berdasarkan situasi saat ini, dia harus membuatnya pingsan jika dia tidak mau pergi. Tidak apa-apa jika dia dan Mu Feng mati di tempat ini, tetapi jika Mu Chen mati, itu akan benar-benar berakhir. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pertempuran telah mencapainya, karena Mu Feng dan yang lainnya telah mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya. Setiap serangan sengit akan membuat kultivator tingkat roh menjadi pucat. Namun, wajah Liu Jingshan tidak berubah sama sekali. Energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya. Api dan angin hitam menyembur keluar seperti dua cambuk raksasa dan sepenuhnya menekan Mu Feng dan yang lainnya. Meskipun pertempuran tampaknya telah mencapai jalan buntu, semua orang tahu bahwa Liu Jingshan bertindak santai. Jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, wajah Mu Feng dan yang lainnya benar-benar merah. Kesenjangan besar antara tingkat roh dan tingkat penggabungan surgawi perlahan-lahan terungkap. Di kota, banyak pasukan menyaksikan Liu Jingshan dengan tenang melawan 5 kultivator tingkat roh. Wajah pengamat juga menjadi pucat dan ketakutan muncul perlahan di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka diam-diam menghela nafas. Tampaknya alam spiritual utara hanya akan menjadi milik wilayah Liu. Keseimbangan sebelumnya hancur. Liu Qingtian tersenyum, dan dia menatap langit sementara tangannya berada di belakang punggungnya. Tidak jauh, 3 penguasa wilayah lainnya yang tidak menyerang juga memiliki ekspresi pucat. Sedikit kepahitan muncul di senyum mereka. Jadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion State sebenarnya menakutkan ini. Tidak mungkin itu akan membantu jika mereka bergabung dalam pertarungan untuk membantu Mu Feng dan yang lainnya. Di masa depan, akan lebih baik untuk menyenangkan wilayah Liu. Dengan kekuatan wilayah Liu, mereka tidak perlu terlalu ditekan. Penguasa wilayah lainnya setidaknya bisa mendapatkan status yang layak. Hohoho, 3 penguasa wilayah, yakinlah. Mulai sekarang, Anda adalah teman wilayah Liu saya. Wilayah Liu saya selalu memperlakukan teman dengan baik. Liu Qingtian melirik ke 3 penguasa wilayah dan tersenyum. Mendengar ini, 3 penguasa wilayah tertawa terbahak-bahak. Mereka dengan cepat menunjukkan sikap hormat dan tunduk. Hahaha. Melihat para penguasa wilayah, yang memiliki kedudukan yang sama dengannya sebelumnya, menunjukkan ekspresi seperti itu, Liu Qingtian tidak bisa menahan tawanya. Suara tawanya dipenuhi dengan kebanggaan. Sedikit kemarahan melonjak melalui 3 penguasa wilayah ketika mereka mendengar tawa Liu Qingtian. Namun, mereka secara paksa menekannya. Situasi saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Ohoho, sepertinya ayah akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Liu Qingtian tidak terlalu peduli dengan mereka dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mendengar ini, hati 3 penguasa wilayah melonjak. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka. Di langit, nyala api dan angin hitam memudar dari telapak tangan Liu Jingshan. Dia menatap dengan acuh tak acuh pada Mu Feng dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi waspada dan serius, saat dia memanggil, apakah kamu sudah selesai? Jika sudah cukup, maka sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Saya sudah cukup tua, dan saya tidak punya banyak energi untuk bermain dengan kalian semua. Liu Jingshan maju selangkah. Pada saat itu, banyak orang dapat melihat bahwa aura spiritual di dunia berkumpul dengan cepat di sampingnya. Aura spiritual yang melonjak seperti gelombang besar dan merupakan tampilan kekuatan yang memesankan. Palem gunung menghancurkan segudang gelombang. Liu Jingshan memiliki ekspresi dingin, saat dia tiba-tiba melepaskan telapak tangannya. Energi spiritual yang mengepul melonjak keluar dari telapak tangannya dan membentuk sidik jari raksasa. Energi spiritual yang menghancurkan terpancar dari sidik jari. Begitu sidik jari itu muncul, itu menyelimuti seluruh langit. Itu secara langsung dan keras menekan Mu Feng dan yang lainnya.
Di bawah sidik jari, udara meledak. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan suara tabrakan bergema di langit. Itu membuat udara bergetar hebat, bahkan bangunan di bawah jejak tangan itu langsung hancur ke tanah. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang menghancurkan yang menyelimuti mereka, Mu Feng berteriak, kita akan menyerang bersama. 5 penguasa wilayah langsung mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya dan binatang spiritual di belakang mereka meraung ke langit. 5 berkas cahaya yang berisi semua energi spiritual mereka meledak. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang diciptakan oleh tabrakan itu. Di langit, suara ledakan tak berujung terdengar dan menghasilkan angin kencang yang menakjubkan. Saat angin kencang muncul, tubuh Mu Feng dan yang lainnya gemetar. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka masing-masing jatuh ke bawah seperti layang-layang yang rusak. Tepat ketika Mu Feng hendak menyentuh tanah, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka darah dari mulutnya dan berteriak ke arah Zhou Ye, lari. Pasukan wilayahmu, bunuh mereka. Mendengar teriakan Mu Feng, pasukan wilayahmu yang ditempatkan di luar aula langsung mengeluarkan teriakan haus darah. Kemudian, mereka bergegas menuju aula El seperti banjir. Hentikan mereka. Liu Qingtian mencibir dan melambaikan tangannya. Dari arah yang berlawanan, pasukan membanjiri dan memblokir pasukan wilayahmu. Ayah, Ibu. Tang Qianer dan Hong Ling menatap Tang San dan Hong Ling, yang berlumuran darah di atas menara batu. Wajah cantik mereka benar-benar pucat dan tubuh mereka gemetar. Saudara Zhou, tolong bawa mereka pergi bersamamu. Wajah Tang San pucat, dia segera menoleh ke arah Zhou Ye dan berteriak. Wajah Zhou Ye suram, dia menatap situasi kacau yang muncul di matanya dan menggerutu. Kemudian, dia meraih Tang Qianer dan Hong Ling saat dia berteriak ke arah Mu Chen, Xiao Mu, ayo pergi. Tubuh Mu Chen tidak bergerak, tampaknya sedikit gemetar. Kau ingin pergi? Liu Qingtian juga menyadari situasi di sisi ini. Dia langsung mencibir dan tubuhnya berubah menjadi sosok yang ringan saat dia menyerang. Energi spiritual yang padat berkumpul di bawah telapak tangannya. Kemudian, dia meledakkan telapak tangan itu. Zhou Ye buru-buru muncul di depan Mu Chen dan melepaskan pukulan. Energi spiritual yang padat menyebabkan tanah retak terbuka saat bertabrakan dengan telapak tangan Liu Qingtian. Gelombang udara menyapu keluar. Sebuah suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan Zhou Ye saat ia dipaksa mundur selusin langkah atau lebih. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat roh tahap awal sementara Liu Qingtian berada di tingkat roh tahap akhir. Bocahmu, jangan pernah berpikir untuk pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Kamu akan dikuburkan di alam spiritual utara ini. Setelah menyingkirkan Zhou Ye dengan telapak tangan, Liu Qingtian muncul di depan Mu Chen secepat hantu. Dia mencibir saat dia dengan keras menembakkan telapak tangan yang diisi dengan energi spiritual ke Mu Chen. Liu Qingtian, kamu mencari kematian. Melihat serangan terhadap Mu Chen, Zhou Ye sangat marah. Dia mengeluarkan teriakan keras dan menyerang Liu Qingtian dengan marah. Tidak jauh, Mu Feng memperhatikan situasi yang muncul di sana dan langsung kehilangan semangatnya. Seolah-olah otaknya benar-benar kosong. Haha, Mu Feng, aku akan membantumu menyingkirkan putra jeniusmu. Wajah Liu Qingtian sangat mengerikan. Angin palem menjadi semakin tajam saat telapak tangan menghantam. Tapi tepat ketika angin palem hendak memukulnya, Mu Chen, yang tidak bergerak sampai sekarang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya, api hitam misterius muncul. Kemudian, sudut bibir anak laki-laki itu perlahan terangkat di mata Liu Qingtian yang menyipit. Tangan Mu Chen langsung muncul di depannya dan benar-benar memblokir serangan sengit Liu Qingtian. Dampak energi spiritual sengit yang dipancarkan di bawah kaki Mu Chen menyebabkan bumi retak terbuka. Pada saat ini, banyak orang melebarkan mata mereka. Ini karena Mu Chen, yang menahan serangan ganas Liu Qingtian, berdiri tak bergerak seperti batu besar. Bagaimana ini mungkin? Kejutan langsung memenuhi mata Liu Qingtian. Dia menatap senyum aneh anak laki-laki di depannya dan sedikit kegelisahan muncul di dalam hatinya. Tapi ketika dia hendak mundur ke belakang, telapak tangan Mu Chen berubah menjadi cakar dan mencakar ke bawah. Kekuatan yang tak tertahankan keluar dan tubuh Liu Qingtian jatuh ke tanah, menyebabkan tanah yang keras hancur. Mata Mu Chen dingin, dia mengangkat kakinya dan menginjak punggung Liu Qingtian dengan keras. Pada saat ini, tanah langsung runtuh. Liu Qingtian meludahkan seteguk darah. Kengerian memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak tingkat rotasi spiritual tahap akhir tiba-tiba memiliki kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Zhou Ye, yang bergegas, tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap pemandangan itu dengan linglung. Banyak tatapan berkumpul di lokasi ini juga. Tang Qianer dan Hong Ling mau tidak mau menutup mulut mereka dengan tangan. Di belakang, Liu Zong, Liu Mubai dan yang lainnya semua tercengang. Mu Chen, Mu Feng juga tercengang. Segala sesuatu yang terjadi di sana di luar imajinasinya. Kamu mencari kematian. Mata Liu Jingshan menjadi dingin. Sedikit niat membunuh memenuhi matanya. Mu Chen mengabaikan suaranya dan mengangkat kakinya. Dia menendang dada Liu Qingtian dan mengirim yang terakhir terbang. Selama ratusan meter, jejak panjang dan dalam muncul di tanah. Banyak orang menarik napas dingin. Apa yang terjadi? Setelah mengirim Liu Qingtian terbang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Mata, yang memiliki nyala api hitam di dalamnya, menatap Liu Jingshan seperti binatang buas. Kemudian, suara serak bergema di seluruh langit. Kakek tua, kamu belum bertanya apakah aku akan setuju atau tidak jika kamu membunuh ayahku.
Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Energi spiritual hitam melonjak seperti api dari tubuhnya. Pada saat ini, tekanan energi spiritual yang kuat dipancarkan ke seluruh kota. Saat mereka merasakan tekanan energi spiritual, semua orang, termasuk Liu Jingshan, berubah warna. Ini karena kekuatan energi spiritual sebenarnya telah mencapai tahap penggabungan surgawi. Saat tekanan energi spiritual yang luar biasa dipancarkan dari tubuh Mu Chen, semua orang di dalam kota benar-benar tercengang. Banyak orang menatap kosong pada sosok bocah itu, saat gelombang yang bergemuruh membanjiri hati mereka. Pikiran mereka telah berhenti total. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Mustahil. Liu Zong, Liu Ming dan Liu Mubai terdiam. Mereka memiliki ekspresi tidak percaya terpampang di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kultivator tingkat penggabungan surgawi. Di langit, Liu Jingshan, yang selama ini mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba menyipitkan matanya. Tatapannya terpaku pada tubuh Mu Chen, yang memiliki api hitam naik dari permukaan. Tekanan energi spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan tekanannya. Menjadi jelas bahwa Mu Chen juga telah mencapai tahap fusion surgawi pada saat ini. Seluruh kota benar-benar sunyi. Selain itu, di bawah banyak tatapan terkejut, mata Mu Chen terfokus pada tubuh Liu Jingshan. Dia tampak tersenyum saat dia berbicara, "Kakek tua, jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembarangan di dalam alam spiritual utara hanya karena kamu telah mencapai tahap penggabungan surgawi. Saya khawatir keinginan wilayah Liu untuk menciptakan aliansi spiritual utara tidak akan terwujud hari ini." "Bocah, jangan senang dahulu. Meskipun saya tidak tahu mengapa kekuatanmu meningkat secara drastis, namun kekuatan itu bukan milik Anda. Jika kamu ingin menghentikan saya dengan kekuatan itu, saya khawatir Anda masih terlalu naif." Dalam suara Liu Jingshan, kemarahan melonjak dan menekan jiwa seseorang. "Kalau begitu, kita harus melihat apakah itu benar." Mu Chen tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan kulit di punggung tangannya terbuka. Sejumlah kecil darah mengalir keluar. Kekuatan Nine Neteber terlalu kuat untuknya. Jelas bahwa tubuhnya dipaksa menderita beban yang luar biasa untuk menahan kekuatan ini. Namun, dia tidak peduli dengan itu sekarang. Mu Chen muncul di langit dan menghadapi Liu Jingshan, yang jauh darinya. Tekanan dari energi spiritual dua kultivator tingkat penggabungan surgawi melonjak keluar dalam gelombang saat mereka bertabrakan dengan keras satu sama lain. Suara gemuruh sepertinya bergema di seluruh ruang. Pada saat ini, Mu Feng, Tang San dan tiga penguasa wilayah lainnya telah mendarat di tanah. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum mata mereka jatuh ke Mu Feng. Namun, yang terakhir hanya bisa tertawa pahit. Situasi saat ini sudah melampaui harapannya. Dia juga tidak mengerti dari mana Mu Chen memperoleh kekuatan ini. Tapi ini bukan waktunya untuk peduli. Kekuatan Mu Chen tiba-tiba meningkat hingga mampu bersaing dengan Liu Jingshan. Bagi mereka, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Situasi awalnya tidak dapat diperbaiki sekarang telah benar-benar berubah. Mulai sekarang, mereka hanya bisa menonton untuk melihat apakah Mu Chen akan mampu membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini sendirian. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak para penguasa wilayah, sosok-sosok yang saling berhadapan di langit, secara bertahap meningkatkan tekanan energi spiritual mereka. Meskipun mereka belum mengambil tindakan, cara yang mengesankan ini telah sepenuhnya menyelimuti kota. Suara teredam terdengar saat gelombang tekanan energi spiritual lainnya bertabrakan sekali lagi. Pada saat yang sama, sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen dan Liu Jingshan. Tubuh mereka tampaknya telah bergerak pada saat yang sama. Mereka bergegas melalui langit seperti kilat, dan, dalam sekejap, mereka bertabrakan satu sama lain di atas kota. Ekspresi Liu Jingshan menjadi gelap. Sejak kekuatan Mu Chen meningkat tiba-tiba, dia tidak berani meremehkan dia. Pukulan disertai dengan energi spiritual yang bergemuruh diledakkan. Dengan momentumnya, itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Terhadap serangan kuat Liu Jingshan, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar sedikitpun. Sebaliknya, api hitam misterius muncul dari dalam matanya. Energi spiritual hitam melonjak keluar dari 9 Netebert dan muncul di permukaan tinjunya. Di dalam energi spiritual hitam itu, ada nyala api hitam yang membara. Dua angin tinju yang kuat, mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat, bertabrakan dengan keras satu sama lain. Suara gemuruh bergema seketika. Kemudian, gelombang kejut yang terlihat dipancarkan dari tinju mereka. Saat gelombang kejut ini menyentuh gedung-gedung tinggi di dalam kota, gedung-gedung itu langsung berubah menjadi bubuk. Di udara, kedua sosok itu mundur puluhan langkah. Sedikit keseriusan memenuhi mata Liu Jingshan saat dia menatap Mu Chen. Dalam tabrakan energi spiritual sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual Mu Chen sangat aneh. Api hitam aneh di dalam energi spiritual hitam sepertinya menghanguskan energi spiritualnya setiap kali mereka bertabrakan. Sumber kekuatan anak ini cukup misterius dan aneh. Saya harus menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghadapinya. Ide ini melayang di benak Liu Jingshan. Dia langsung mendecakkan lidahnya, dan suara gemuruh terdengar dari mulutnya. Di belakang Liu Jingshan, aura spiritual di dunia melonjak dan berkumpul. Kepadatan dan kekuatan yang dipancarkan darinya membuat jantung beberapa kultivator tingkat roh melompat. Kultivator tingkat penggabungan surgawi terlalu kuat. Liu Jingshan maju selangkah. Pada saat ini, seluruh langit tampak sedikit bergetar. Dia mengeluarkan teriakan saat dia dengan keras meninju dengan kedua tangan. Pukulan Liu Jingshan seperti angin. Energi spiritual yang mengepul berubah menjadi gumpalan energi spiritual kuning, karena disertai angin dari kepalan tangan. Dalam beberapa detik, seluruh langit dipenuhi dengan gumpalan energi spiritual yang kejam saat mereka bergegas menuju Mu Chen.
Setiap rumpun energi spiritual memiliki kekuatan untuk melukai kultivator tingkat roh. Itu bahkan lebih menakutkan karena ada begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Mu Chen menatap serangan sengit yang menyelubunginya. Secercah cahaya melintas di mata hitamnya. Kemudian, dia benar-benar melawan. Gumpalan energi spiritual yang memenuhi langit melolong. Namun, pada saat-saat terakhir, tubuh Mu Chen menjadi sangat kabur, dan setelah gambar muncul di belakangnya, dia langsung melewati serangan sengit dengan kecepatan seperti hantu. Kecepatan apa ini? Liu Jingshan sedikit terkejut dengan kecepatan Mu Chen. Sepertinya bocah ini telah berlatih seni spiritual gerakan juga. Tubuh Mu Chen melewati gumpalan energi spiritual yang memenuhi langit. Kemudian, dia meluruskan dua jari, saat cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari mereka. "Cobalah salah satu seranganku juga," teriak Mu Chen dengan dingin, sambil menikam udara dengan kedua jarinya. Cahaya keemasan yang sangat sombong meledak dari dalam jari-jarinya. Itu merobek udara dan dengan keras menyerang Liu Jingshan. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, kekuatan destruktif dari jari Raja Roh hampir bisa menghancurkan sebuah gunung. Liu Jingshan menyaksikan cahaya keemasan melonjak. Fluktuasi yang mendominasi di dalamnya membuatnya lebih fokus. Dia segera mengeluarkan teriakan teredam dan mengangkat lengannya perlahan. Kemudian, dia mengeluarkan pukulan dengan ekspresi yang sangat berat. Tepat ketika pukulan Liu Jingshan yang lambat dan aneh ditembakkan, aura spiritual di depannya bergetar. Samar-samar tampaknya berubah menjadi gunung raksasa setinggi sekitar 300 meter. Pukulan berat Liu Jingshan mendarat di gunung raksasa dan menyebabkan gunung bergetar. Segera, itu berubah menjadi cahaya kuning tua yang memiliki kekuatan gunung saat bertabrakan dengan cahaya keemasan yang merobek langit. Saat kedua lampu bertabrakan, gelombang kejut energi spiritual yang luar biasa dikirim. Pada saat ini, badai mengamuk dengan ganas di dalam area tersebut. "Kamu cukup mampu, mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir." Lengan baju Liu Jingshan langsung hancur. Lengan kurusnya melebar dengan cepat. Pembuluh darahnya bergetar saat perasaan kekuatan memancar dari mereka. Taktik Dewa Gunung, tinju Dewa Gunung yang menyesal. Tangisan dingin bergema dari Liu Jingshan. Pada saat ini, energi tinjunya meledak dan banyak gunung raksasa terbentuk di bawah tinjunya. Gunung-gunung ini terbentuk dari energi spiritual yang padat, dan tiba-tiba, angin kencang menerpa Mu Chen tanpa henti. "Aku akan menerima pukulan sebanyak yang kamu lempar." Menghadapi serangan luar biasa Liu Jingshan, Mu Chen tidak mundur. Cahaya keemasan cemerlang menyembur keluar dari kedua jarinya seperti tombak surgawi yang tiada taranya, tangguh dan sombong. Jari-jari Mu Chen tiba-tiba terdorong keluar dan udara di depan langsung terkoyak. Banyak lampu emas meletus dari jari-jari Mu Chen. Selain itu, petunjuk api hitam melonjak di sekitar permukaan lampu emas. Semua orang di dalam kota mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka menyaksikan pegunungan tak terbatas dan cahaya keemasan yang mendominasi dengan ekspresi heran. Pertempuran level ini terlalu mengesankan. Serangan luar biasa yang menutupi langit bertabrakan dengan keras. Saat lampu emas bertabrakan dengan pegunungan, gelombang kejut energi spiritual yang menakjubkan meledak. Gelombang kejut energi spiritual memicu badai di langit. Saat badai menyapu, retakan muncul di dalam kota. Beberapa bangunan bahkan langsung roboh. Saat ini, semua orang dengan canggung menghindari dampak energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi. Mu Feng dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya keemasan dan kuning. Seolah-olah sinar matahari terhalang olehnya. Saat mereka menyaksikan tabrakan, mereka menghela nafas dalam-dalam. Mereka bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kultivator tingkat penggabungan surgawi sekali lagi. Ketika mereka bertarung melawan Liu Jingshan sebelumnya, dia tidak perlu menggunakan kekuatan aslinya. Panggung penggabungan surgawi. Mu Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Dia telah terjebak di puncak tahap akhir tahap roh selama bertahun-tahun dan gagal mengambil langkah terakhir. Namun, dia tampaknya telah memahami sesuatu yang samar-samar setelah pertarungannya dengan Liu Jingshan dan menyaksikan pertempuran besar ini. Perasaan ini membuatnya mengerti bahwa dia mungkin bisa melangkah ke panggung yang dia impikan, selama dia mengasingkan diri sejenak setelah pertarungan. Tepat ketika Mu Feng tercerahkan, pertempuran sengit mendominasi di langit akhirnya berakhir. Saat cahaya yang memenuhi langit memudar, sosok tua dan sosok muda muncul kembali di mata semua orang. Keduanya tidak terluka, namun, energi spiritual yang bergemuruh di dekat tubuh mereka membuat semua orang mengerti bahwa pertarungan mereka telah memasuki. Di lengan Liu Jingshan, pembuluh darahnya yang seperti ular menggeliat. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen, yang ada di dekatnya, saat dia mengeluarkan ekspresi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan gagal mengalahkan Mu Chen dengan serangan sengitnya sebelumnya. Kekuatan yang terakhir telah melampaui harapannya. Namun, itu masih belum cukup. Liu Jingshan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membentuk segel dengan tangannya. Pada saat ini, wajahnya berubah serius. Kemudian, tekanan berat yang tak terlukiskan keluar dengan tenang. "Mu Chen, aku berlatih tanpa lelah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menguasai taktik Dewa Gunung. Hari ini, aku akan mengujinya padamu." Mata Liu Jingshan dingin. Saat teriakannya memudar, cahaya kuning pekat menyapu di belakangnya. Di dalam cahaya itu, gunung kuning yang tingginya kira-kira 3000 meter secara bertahap terbentuk. Di gunung ini, tebing dan batu besar terlihat jelas dan realistis. Itu seperti objek asli. Begitu muncul, langit ditindas secara paksa. Bahkan tanah di bawahnya runtuh. Mata Mu Chen terfokus saat ia menyaksikan adegan ini. Segel tangan Liu Jingshan berubah dan dia menembakkan telapak tangannya. Dengan bayangan yang sangat besar, gunung setinggi 3000 meter itu benar-benar melonjak dan menyerang Mu Chen.
Taktik Dewa Gunung, Gunung Penyegelan Bumi. Gunung yang menjulang tinggi, yang tampak sangat realistis, dilempar paksa dari tanah. Itu membumbung melintasi langit dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang begitu besar, sehingga menyebabkan bumi di bawah retak. Ketika itu sampai padanya, itu menyelimuti Mu Chen dan dengan keras menekannya. Saat gunung turun, udara di dalam dunia sepertinya mengeluarkan suara ledakan terkompresi. Busur udara yang sangat besar berputar bersama menjadi bentuk melingkar di bawah gunung. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan serangan ini dan hanya bisa menelan ludah. Kulit kepala mereka mulai terasa sedikit mati rasa. Jika gunung itu turun, setidaknya setengah dari kota akan hancur. Kekuatan destruktif yang dimiliki tahap penggabungan surgawi terlalu jauh melampaui tingkat roh. Aku ingin tahu apakah Mu Chen bisa bertahan melawan serangan ini. Mu Feng dan yang lainnya menatap cemas pada sosok kurus anak laki-laki di langit. Di bawah gunung besar, dia kecil, seperti semut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan meledakkan udara putih. Sebuah petunjuk keseriusan melintas di matanya, yang memiliki api hitam menyala di dalamnya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel misterius. Saat tangannya berpindah di antara segel, energi spiritual hitam pekat yang pekat berkumpul di tengah telapak tangannya. Dalam beberapa detik, energi spiritual hitam gelap telah terbentuk menjadi dua segel hitam yang tingginya sekitar 3 meter. Segel hitam ini secara alami berasal dari segel kematian tanpa batas yang telah dilatih oleh Mu Chen, tetapi segel kematian tanpa batas yang telah dia ringkas pada levelnya saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah Mu Chen memadatkan dua segel kematian tanpa batas, dia tidak berhenti. Sebaliknya dia melanjutkan, dari tengah telapak tangannya, energi spiritual hitam gelap berkumpul sekali lagi. Saat energi spiritual menyembur masuk dan keluar, segel cahaya hitam muncul sekali lagi. Segel kematian tanpa batas ketiga. Mu Chen menatap segel kematian tanpa batas ketiga, yang memancarkan tekanan energi spiritual yang luar biasa. Namun, matanya masih berkedip saat dia terus mengganti segel. Cincin cahaya hitam gelap lainnya keluar tanpa henti dari tengah telapak tangannya. Fluktuasi dari cincin cahaya hitam gelap tampaknya memancarkan suara teredam dari aura spiritual saat mereka bertabrakan satu sama lain. Kemudian, cincin cahaya hitam menyusut di telapak tangan Mu Chen seolah-olah itu akan segera menjadi segel cahaya hitam gelap lainnya. Mu Chen sebenarnya mencoba untuk menyingkat segel kematian tanpa batas keempat sekaligus. Meskipun Mu Chen selalu berlatih keras sejak dia memperoleh segel kematian tanpa batas, dia tidak pernah berhasil dalam memadatkan segel kematian tanpa batas ketiga. Namun, kali ini, dia mengandalkan kekuatan 9 Netebert dan akhirnya menyelesaikannya. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan balasan setelah dia membentuk segel kematian tanpa batas keempat. Jika bukan karena energi spiritual yang mendominasi 9 Netebert, ditambah dengan efek magis api hitam karena mampu menyalakan energi spiritual, Mu Chen mungkin telah menghancurkan meridiannya selama serangan balik. 4 segel kematian tanpa batas setinggi 3 meter melayang di samping Mu Chen dan masing-masing dari mereka memancarkan gelombang cahaya hitam. Itu benar-benar menyelimuti lingkungan Mu Chen dalam jarak puluhan meter. Di dalam bidang ini, udara tampak terdistorsi dan akan tampak seperti lubang hitam misterius jika dilihat dari jauh. Saat 4 segel kematian tanpa batas muncul, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan matanya berubah tajam. Dia melambaikan lengan bajunya dan membentuk kepalan dengan tangannya. Kemudian, dia melepaskan pukulan ke arah gunung yang turun ke arahnya. Ketika pukulan itu meledak, suara yang sangat besar terdengar dari udara. 4 segel kematian tanpa batas bergetar sebelum menembak dengan suara mendesis. 4 segel kematian tanpa batas melonjak dalam garis lurus, dan gelombang cahaya hitam berdesir di tempat yang mereka lewati. Melihat dari jauh, sepertinya benar-benar ada lubang hitam yang melintas di langit. Setiap satu dari segel kematian tanpa batas sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di bawah gunung dan dengan keras bertabrakan dengan pangkalannya tanpa ada tanda-tanda berhenti. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual yang luar biasa terpancar keluar dengan kecepatan yang menjengkelkan. Segel kematian tanpa batas pertama segera hancur di bawah dampaknya. Betapa rapuhnya, seringai dingin melintas di wajah Liu Jingshan ketika dia menyadari ini. Tetapi tepat ketika Liu Jingshan hendak mencibir lagi, segel kematian tanpa batas kedua, yang berisi energi spiritual sombong yang melampaui yang pertama, menyerbu. Gelombang cahaya hitam dengan cepat menyebar, dan gunung besar itu bergetar hebat saat kecepatan turunnya mulai melambat. Seringai di wajah Liu Jingshan berubah menjadi sangat serius. Segel kematian tanpa batas ketiga mengikuti dengan cermat. Jejak cahaya hitam menutupi dasar gunung. Kemudian, energi yang sangat sombong keluar dan secara paksa menghentikan turunnya gunung. Dan tepat ketika gunung itu tidak dapat turun, segel kematian tanpa batas keempat menyerbu. Diam-diam melepaskan energi yang paling menakutkan dari semua serangan sebelumnya. Cahaya hitam muncul dari dasar gunung. Itu seperti kegelapan yang muncul di langit setelah matahari terbenam. Di bawah cahaya hitam ini, bahkan sinar matahari pun menghilang. Warna seluruh dunia tampaknya telah berubah sedikit redup pada saat ini. Saat banyak orang menyaksikan dengan kaget pada kegelapan yang memancar, suara teredam terdengar. Kemudian, banyak mata yang menonton adegan ini menyempit. Dari dasar gunung, sinar hitam besar menembus gunung seperti pilar yang menopang langit. Pada akhirnya, itu bahkan menembus puncak gunung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa spektakuler. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Liu Jingshan bergetar. Saat dia gemetar, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia sudah mendorong kekuatannya sedemikian rupa, namun itu diblokir oleh Mu Chen. Di kota, Mu Feng dan yang lainnya menghela nafas lega.
Pada saat ini, sinar cahaya hitam meluas dan mempengaruhi seluruh gunung. Akhirnya, ledakan keras terdengar saat gunung itu dihancurkan secara paksa oleh sinar cahaya sebelum menghilang di kejauhan. Serangan habis-habisan oleh Liu Jingshan dikalahkan dengan sempurna oleh Mu Chen seperti ini. Itu, Liu Qingtian, Liu Zong dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka. Di dalam mata mereka yang tidak percaya, sedikit kepanikan muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak laki-laki, yang tampak tidak berarti di mata mereka, tiba-tiba akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan Liu Jingshan, yang melangkah ke tahap penggabungan surgawi, tidak bisa mengalahkannya. Di langit, cahaya hitam di ujung jari Mu Chen sedikit memudar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Jingshan, yang menatapnya dengan muram dari dekatnya. Saat mereka saling menatap, mereka sebenarnya tidak menyerang lagi. Jelas bahwa mereka bisa mengetahui seberapa kuat orang lain itu. Untuk bisa memojokkanku sejauh ini, kamu sangat luar biasa. Liu Jingshan menatap Mu Chen sambil menghela napas dalam-dalam. Seolah-olah dia ingin mengeluarkan semua keluhan di dalam hatinya melalui napas tunggal ini. Namun, matanya tetap dingin dan dia memperingatkan, meskipun aku tidak tahu dari mana kekuatanmu ini muncul, pada akhirnya itu bukan milikmu. Oleh karena itu, Anda mungkin tidak dapat menahan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Di atas semua itu, Anda hanya memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Tidak mungkin bagi tubuhmu untuk menahan kekuatan semacam ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menyembunyikan ini dari saya. Aku tidak begitu buta. Mata Mu Chen berkedip. Liu Jingshan memang kultivator tingkat penggabungan surgawi. Penglihatannya yang tajam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat dia terus menggunakan kekuatan Nine Nether, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan lagi. Di bawah pakaiannya, jejak darah halus muncul di kulitnya. Darah segar meluncur turun dari tubuhnya dan jatuh dari ujung jarinya. Apa yang dikatakan kakek tua itu benar. Anda tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, saya akan menyarankan Anda untuk segera membawa ayah Anda dan pergi. Pikiran dingin 9 Nether bergema di benak Mu Chen. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan mengangguk, aku tahu. Liu Jingshan menatap Mu Chen yang diam. Namun, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Jelas bahwa dia telah melihat apa yang ditakutkan oleh Mu Chen. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, untuk gerakanku selanjutnya, aku hanya perlu mempertahankan kebuntuan denganmu. Kekuatanmu secara bertahap akan menjadi lebih lemah, dan ketika itu terjadi, akan terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu. Di kota, Mu Feng, Tang San dan yang lainnya tenang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Chen yang membuat kekuatannya membengkak, kekuatan itu jelas bukan miliknya. Dan terlepas dari bagaimana kekuatan ini muncul dari luar, dia tidak memiliki ketahanan tahap penggabungan surgawi sejati seperti Liu Jingshan. Liu Qingtian dan yang lainnya merasa lega ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka mulai menatap jahat pada Mu Chen. Anak ini terlalu misterius. Mereka harus melenyapkannya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Di udara, Mu Chen menatap Liu Jingshan, yang memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, semakin tua Anda, semakin bijaksana Anda. Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Liu Jingshan tersenyum mengejek. Dia sudah tahu kelemahan Mu Chen, yang terakhir saat ini memiliki kekuatan tahap fusion surgawi, tetapi itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Selama dia terus menyeretnya, Mu Chen pasti akan mati. Semuanya akan baik-baik saja selama aku membunuhmu sebelum aku kehilangan kekuatan ini, Mu Chen tersenyum dan menjawab. Menarik, petunjuk keseriusan lain melintas di mata Liu Jingshan saat dia membalas, namun, saya khawatir Anda tidak mampu melakukan itu, bahkan jika Anda meminjam lebih banyak kekuatan eksternal. Mu Chen mengarahkan senyum penuh teka-teki ke arah Liu Jingshan. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin sebelum dia menutupnya dengan erat. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat. Saat dia mundur, jari-jarinya menari-nari. Kemudian, banyak individu menjadi saksi belaka, saat segel spiritual mulai muncul dengan cepat dari ujung jarinya sebelum mereka melayang di sekelilingnya. Dalam beberapa detik, lingkungan Mu Chen dipenuhi dengan segel spiritual yang mempesona. Jumlahnya hampir mencapai 100 segel. Di kota, ada beberapa master arai spiritual yang hadir. Namun, mereka mulai ternganga seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka melihat 100 segel spiritual menari-nari di sekitar Mu Chen. 100 segel spiritual. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh master arai spiritual peringkat 3 yang luar biasa. Mungkinkah Mu Chen akan mengatur arai spiritual peringkat 3? 100 segel spiritual. Ketika 100 segel spiritual muncul, berkilau seperti bintang di dekat Mu Chen, wajah Liu Jingshan langsung berubah. Sedikit kengerian muncul di matanya. Meskipun dia bukan master arai spiritual, dia telah mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya. Secara alami, dia mengerti bahwa arai spiritual yang diatur dengan 100 segel spiritual akan dianggap sangat kuat bahkan di antara arai spiritual peringkat 3. Setelah tingkat arai spiritual ini berhasil diatur, kekuatannya benar-benar dapat menggetarkan langit dan menggetarkan bumi. Arai spiritual peringkat 3. Kata-kata ini keluar dari celah gigi Liu Jingshan. Niat membunuh yang sangat padat memenuhi matanya. Kali ini, dia akhirnya bisa merasakan sedikit bahaya dari situasi tersebut. Meskipun dia tidak tahu apakah Mu Chen benar-benar dapat mengatur arai spiritual peringkat 3, tidak ada keraguan bahwa Mu Chen membuatnya merasa bahwa dia mungkin akan mati. Aku tidak boleh membiarkan dia mengatur arai spiritual ini.
Niat membunuh di dalam hati Liu Jingshan melonjak. Meskipun arai spiritual tingkat ini sangat kuat setelah diatur, Master arai spiritual masih memiliki kelemahan yang fatal. Kelemahannya adalah mereka membutuhkan waktu untuk menyusun arai spiritual. Selain itu, mereka tidak dapat terlalu diganggu selama periode waktu ini. Namun saat ini, Mu Chen sebenarnya cukup berani untuk mengatur arai spiritual selama pertarungan sengit ini. Di mata banyak orang, itu adalah hal yang sangat bodoh dan putus asa untuk dilakukan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, wajah Liu Jingshan sangat suram. Dia tidak ragu sama sekali dan berubah menjadi cahaya pelangi saat dia menyerang Mu Chen. Pada saat yang sama, dia meledakkan kedua tinjunya. Energi spiritual padat melonjak keluar dan terbentuk menjadi banyak gunung saat mereka dengan keras menekan Mu Chen. Tapi menghadapi serangan Liu Jingshan, mata Mu Chen tetap tertutup rapat. Energi spiritual gelap terpancar dari kakinya, kemudian, sosoknya langsung menjadi buram dan menghasilkan banyak bayangan. Saat melayang di langit, dia menghindari segalanya dengan kecepatan seperti hantu. Pegunungan raksasa yang terkondensasi dari angin tinju membawa energi spiritual yang sangat berat dan tajam saat mereka menyerang Mu Chen. Namun, mereka gagal menyentuh tubuhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan seperti hantu Mu Chen, Liu Jingshan terkejut dan segera mengertakkan gigi. Saat ini, terbukti bahwa Mu Chen berencana mengulur waktu saat dia mengatur arai spiritual. Oleh karena itu, semua konsentrasinya ditempatkan untuk menghindari serangannya. Tapi semakin seperti ini, semakin dia tidak bisa membiarkan Mu Chen berhasil dengannya. Seni spiritual menjelajah ikan. Pada saat ini, tubuh Liu Jingshan bergetar. Seluruh tubuhnya tampaknya telah melunak dan dia merobek udara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan menuju Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan tampak sangat aneh saat ia melakukan perjalanan melintasi langit. Pemandangan itu tampak seperti ikan yang berenang di lautan. Namun, kecepatannya luar biasa. Jelas bahwa dia telah menggunakan seni gerakan spiritual sekarang untuk mengejar kecepatan Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan dengan cepat mendekati Mu Chen. Sedikit keseriusan melintas di matanya dan dia membentuk cakar dengan tangannya. Di tangannya yang seperti cakar, energi spiritual yang kejam melintas saat dia mencoba meraih tenggorokan Mu Chen. Saat angin yang datang dari cakar melonjak keluar, udara tampak meledak. Tapi tepat ketika tebasan udara Liu Jingshan hendak menyentuh tubuh Mu Chen, yang terakhir tampaknya telah merasakan sebelumnya, dan tubuhnya bergetar. Banyak bayangan yang muncul di atas satu sama lain dan angin dari cakar melewati bayangan itu. Sial. Kulit Liu Jingshan berubah. Tidak hanya gerakan Mu Chen yang aneh, tetapi, yang lebih penting, dia tampaknya bisa merasakan serangannya terlebih dahulu. Dia akan langsung mengubah lintasan ketika dia merasakan serangan Liu Jingshan, menyebabkan serangan itu meleset sepenuhnya. Aku tidak akan percaya bahwa kamu bisa terus menghindar selamanya. Liu Jingshan menggertakkan giginya dan serangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Angin cakar tajam merobek langit dan menyerang Mu Chen. Menghadapi serangan Liu Jingshan, sosok Mu Chen berubah lebih seperti hantu. Matanya tetap tertutup, namun tubuhnya menari-nari seperti daun yang melayang di tengah badai. Dia membiarkan badai melakukan apapun yang diinginkannya, namun badai itu tidak akan mencabik-cabiknya. Saat Mu Chen terus-menerus menghindari serangan Liu Jingshan, semua orang bisa melihat bahwa 100 segel spiritual secara bertahap terintegrasi ke udara. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dipancarkan tanpa henti. Semua aura spiritual di dunia tampaknya menyatu ke arah itu. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup. Apakah mereka bisa menembus dilema hari ini atau tidak akan tergantung pada keberhasilan Mu Chen mengatur arai spiritual itu. Pertempuran yang mencekik berlanjut di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa Liu Jingshan tidak setenang sebelumnya. Jelas bahwa dia menyadari dia tidak akan bisa mengganggu Mu Chen jika ini terus berlanjut. Yang terakhir tampaknya terpisah dari dunia. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah dia bisa menghindari serangan sengit Liu Jingshan bahkan ketika dia telah mematikan semua gangguan dari dunia luar. Semua ini membuat orang diam-diam bertanya-tanya apakah bocah di depan mereka dapat menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil ini. Di langit, Liu Jingshan tiba-tiba berhenti bergerak. Pada saat ini, wajahnya sedikit terdistorsi. Niat membunuh di matanya telah mengembun sampai-sampai hampir jasmani. Dia memperbaiki pandangannya pada sosok seperti hantu Mu Chen. Di belakangnya, warna gelap sudah muncul. Udara terdistorsi dan diagram arai besar mulai terbentuk. Tampaknya mustahil baginya untuk menghalangi Mu Chen menyelesaikan arai spiritual. Hari ini, aku akan melihat kamu terbuat dari apa. Sebuah teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari Liu Jingshan. Dia segera mundur ke belakang. Saat ia mundur, energi spiritual padat melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, fluktuasi yang sangat aneh terpancar dari tubuh Liu Jingshan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Liu Jingshan. Kemudian, mereka terkejut melihat tubuh Liu Jingshan membengkak dengan cepat. Cahaya hitam benar-benar menutupi permukaan tubuhnya. Pakaian Liu Jingshan robek saat tubuhnya dengan cepat membengkak. Dalam beberapa detik, dia benar-benar telah membuang wujud manusianya dan berubah menjadi binatang raksasa yang sangat besar. Itu adalah anjing hitam besar. Kedua kepala anjing itu memiliki mulut mengerikan yang dipenuhi dengan taring tajam dari mana air liur menetes. Saat itu muncul, bahkan udara sedikit berfluktuasi. Anjing hitam besar itu menghela napas beberapa kali. Salah satu mulutnya yang mengerikan memuntahkan api sementara mulut lainnya memiliki angin hitam yang terbentuk di dalamnya. Fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan tanpa henti saat berdesir di langit. Liu Jingshan sebenarnya telah berubah menjadi esensi jiwa binatang spiritual yang dia telan, anjing neraka berkepala dua. Pada saat ini, ekspresi banyak individu berubah.
Bahkan Mu Feng dan penguasa wilayah lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka secara alami menyadari bahwa perubahan anjing neraka berkepala dua Liu Jingshan bukanlah ilusi. Itu adalah anjing neraka berkepala dua yang memiliki kekuatan dan aura sejatinya. Jadi kultivator tingkat penggabungan surgawi bisa menelan esensi jiwa sampai tingkat seperti itu. Hati Mu Feng dan yang lainnya bergetar. Meskipun mereka semua telah menelan esensi jiwa binatang spiritual, mereka hanya bisa memadatkan esensi jiwa binatang spiritual menggunakan energi spiritual mereka paling banyak. Itu benar-benar tidak mungkin bagi mereka untuk secara langsung berubah menjadi binatang spiritual sejati seperti Liu Jingshan. Saat ini, Liu Jingshan tidak hanya memiliki kekuatan tubuh aslinya, dia juga memiliki ketangguhan dan kemampuan sejati dari anjing neraka berkepala dua. Itu luar biasa sampai-sampai menakutkan. Hellhound berkepala dua yang diubah Liu Jingshan menjadi meraung di langit. Di dalam mata merahnya, sedikit keganasan muncul. Meskipun dia telah berubah menjadi bentuk seperti itu sekarang, Liu Jingshan masih Liu Jingshan. Dia masih memiliki rasionalitas yang jelas dan tidak akan berperilaku seperti binatang spiritual hanya karena perubahan ini. Namun, ini benar-benar kombinasi dari tubuh tangguh binatang spiritual dengan kebijaksanaan manusia. Hanya karena ini yang menakutkan. Hellhound berkepala dua membuka mulutnya yang mengerikan. Naga api serta badai hitam meletus. Jelas bahwa energi spiritual yang kejam ini berkali-kali lebih kuat dan ganas dibandingkan dengan bentuk manusianya. Tubuh Mu Chen dengan cepat mengeluarkan bayangan saat dia menghindari serangan. Meskipun dia berhasil menghindari pukulan di titik vital, pakaiannya robek menjadi dua dan dia mengungkapkan tubuhnya berlumuran darah segar. Hellhound berkepala dua mengaum dengan liar dan aura spiritual di dunia menjadi ganas. Di bawah banyak tatapan ngeri, banyak naga api dan badai hitam meletus di langit dengan luar biasa. Kali ini, itu telah menyelimuti langit seluruh wilayah. Mustahil bagi Mu Chen untuk mundur. Saat mereka menyaksikan adegan ini, jantung Mu Feng dan yang lainnya berdetak sangat cepat. Bahkan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Naga api dan angin hitam seperti binatang buas dan mereka menunjukkan penampilan yang mengerikan saat mereka menyerang Mu Chen. Di kota, semua orang segera menahan napas. Mereka bahkan tidak berani menggumamkan satu kata pun. Panas yang dibawa oleh naga api telah menyebabkan sisa-sisa pakaian di tubuh Mu Chen berubah menjadi abu saat angin kencang membubarkan abunya. Serangan kekerasan ini semakin dekat. Tapi tepat ketika Mu Chen hendak diselimuti serangan kekerasan, matanya yang tertutup rapat terbuka. Di dalam mata hitamnya, nyala api hitam muncul. Itu sangat misterius. Di tubuh Mu Chen, banyak celah berdarah mulai retak dan terbentuk. Darah segar mengalir keluar, namun Mu Chen tetap tidak bergerak. Tangannya yang berdarah perlahan membentuk segel lain saat suara serak terdengar. Arai spiritual lotus pembantai iblis, aktifkan. Ketika suku kata terakhir diucapkan, cahaya hitam yang kuat meletus dari ruang di belakang Mu Chen. Di bawah banyak tatapan, cahaya hitam memanjang dan membentuk arai spiritual gelap yang sangat rumit. Sinar cahaya dari arai diagram dipancarkan keluar. Samar-samar mereka bisa melihat teratai hitam misterius yang perlahan mekar. Banyak kelopak teratai hitam turun dan mendarat di depan Mu Chen. Itu memungkinkan naga api dan badai hitam untuk membombardirnya sebanyak yang mereka inginkan. Energi spiritual kekerasan berfluktuasi dengan gila-gilaan di langit. Namun, ketika api dan angin hitam menghilang, mata semua orang menyipit. Ini karena kelopak teratai hitam yang melindungi Mu Chen tetap tidak terluka. Selanjutnya, tangan Mu Chen sedikit gemetar, dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bahkan tindakan kecil ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa baginya. Tubuhnya telah mencapai batasnya dalam menahan kekuatan Nine Meteor. Tapi bukan saatnya dia jatuh sekarang. Mata Mu Chen, yang memiliki nyala api hitam di dalamnya, menatap diam-diam pada Hellhound berkepala dua yang jauh. Kemudian, dia segera mengetuk langit dengan jari rampingnya yang berlumuran darah. Suara gumaman terdengar. Sudah waktunya untuk membunuh anjing itu. Ketika suara itu menghilang, lotus iblis hitam yang besar dan misterius memancarkan gelombang energi yang mematikan. Saat menerangi langit dengan cahaya hitam, teratai hitam besar dan misterius membubung di langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan muncul di atas Liu Jingshan, yang masih berubah menjadi anjing neraka berkepala dua. Sementara teratai hitam perlahan berputar, banyak kelopak teratai mulai mekar. Seluruh dunia tampak menjadi redup pada saat ini karena aura spiritual di dalam dunia berkumpul di lotus hitam. Fluktuasi ini sangat mengkhawatirkan. Dalam mata merah darah Liu Jingshan, sedikit kegelisahan melintas. Dari teratai hitam misterius, dia bisa merasakan sedikit kematian. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Ini jelas merupakan pilihan terakhir Mu Chen. Selama dia berhasil memblokirnya, sudah pasti Mu Chen akan mati. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari mulut Liu Jingshan. Aura ganas melonjak keluar dari tubuhnya saat kedua kepala anjing itu membuka mulut mereka yang mengerikan. Api dan angin hitam berkumpul dengan cepat di dalam mulut masing-masing, mendistorsi udara di sekitarnya. Semua orang di kota menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka bisa tahu bahwa dua orang di langit menggunakan pilihan terakhir mereka. Badai api Black Wind. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh Liu Jingshan mulai beredar. Cahaya api dan angin hitam, yang terletak di masing-masing mulut mereka yang mengerikan, meluas hingga ratusan meter. Dalam sekejap, raungan berisi niat membunuh berteriak sekali lagi. Seluruh langit tampak bergetar pada saat ini. Kemudian, banyak orang menjadi saksi sebagai naga api dan naga angin hitam, masing-masing setinggi ratusan meter, keluar dari mulut Liu Jingshan. Kedua naga besar itu menuju ke langit dan terjalin satu sama lain.
Saat kedua naga itu bertemu, nyala api dikipasi oleh angin, dan itu membakar lebih ganas. Keganasan kekerasan dari energi spiritual juga meningkat secara eksponensial dan sangat mengejutkan. Serangan ini benar-benar teknik terkuat Liu Jingshan. Semua orang menyaksikan naga kembar yang terjalin dengan kagum. Naga-naga ini membawa energi spiritual yang tiada taranya saat mereka menyerang langsung ke arah teratai hitam yang misterius. Di belakang mereka, ekor panjang yang dibentuk oleh cahaya yang bersinar muncul. Pada saat ini, kelopak teratai terakhir perlahan mekar di teratai misterius. Cahaya hitam pekat, seperti kegelapan yang menginvasi bumi, berkumpul dengan cepat di tengah teratai hitam. Di tengah teratai, cairan hitam sepertinya menetes ke bawah. Pada saat ini, cahaya hitam pekat tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua orang memperhatikan bahwa lotus hitam misterius itu sedikit bergetar pada saat ini. Kemudian, sinar hitam yang lebarnya ratusan meter diam-diam meletus dari teratai hitam. Dari kelihatannya, berkas cahaya hitam ini tidak memiliki energi spiritual yang terlalu kejam. Itu seperti pilar air hitam yang turun dari langit saat melonjak melalui langit. Di bawah tatapan gugup banyak orang, itu bertabrakan dengan naga api dan angin. Gelombang kejut energi spiritual dipancarkan dari titik kontak, dan seluruh dunia tampak bergetar pada saat ini. Naga kembar meraung dan berjuang untuk menerobos. Gelombang energi spiritual yang tiada taraf dan kejam terpancar keluar dan berusaha untuk menghilangkan pilar cahaya hitam yang turun ke atasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak peduli apa yang dilakukan naga kembar itu, sinar cahaya hitam itu tetap tidak bergerak. Itu seperti pilar yang menopang langit dan tidak tergerak oleh naga yang berhadapan. Saat Liu Jingshan menyaksikan adegan ini, kegelisahan di matanya meningkat. Meskipun sinar cahaya hitam itu tidak terlalu mengesankan, itu masih membuatnya merinding. Di kejauhan, Mu Chen menyaksikan konfrontasi di langit dengan tenang. Dia segera menggerakkan jari-jarinya dengan lembut dan teratai hitam di udara hancur. Itu berubah menjadi cairan hitam dan menyatu dengan sinar cahaya hitam. Saat teratai hitam memudar, jejak teratai hitam besar muncul di permukaan berkas cahaya hitam. Kecemerlangan tersembunyi di dalamnya akhirnya terungkap. Cahaya gelap hitam tersembunyi meletus dari berkas cahaya. Pada saat ini, naga kembar itu berteriak nyaring. Kemudian, banyak orang terkejut melihat retakan muncul di tubuh naga api dan angin. Saat itu, mata Liu Jingshan menyipit. Suara mengejutkan terdengar, sinar cahaya hitam benar-benar menembus api dan naga angin secara paksa. Dalam sekejap naga kembar itu ditembus, kengerian keluar dari mata Liu Jingshan. Perasaan kematian menyerbu dan memakan hatinya dalam ketakutan. Di bawah ancaman kematian, dia segera berubah menjadi cahaya hitam dan mundur. Dia bisa merasakan bahwa dia pasti akan mati jika cahaya hitam misterius itu mendarat padanya. Suara keterkejutan pecah di kota saat mereka melihat Liu Jingshan melarikan diri tiba-tiba. Bahkan ekspresi Liu Qingtian menjadi pucat. Kamu ingin melarikan diri? Mata dingin Mu Chen menatap cahaya hitam yang Liu Jingshan. Dia telah menggunakan semua tindakan yang mungkin untuk memaksa Liu Jingshan ke situasi tanpa harapan ini. Jika dia membiarkannya melarikan diri, semua yang dia lakukan akan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, yang terakhir akan kembali setelah dia beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Adapun Mu Chen, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan 9 Neteber setiap saat. Oleh karena itu, dia harus melenyapkan Liu Jingshan agar tidak ada masalah di masa depan. Saat niat membunuh di dalam hati Mu Chen melonjak, sinar cahaya hitam yang menembus naga kembar tiba-tiba berbelok. Itu merobek langit dan mengejar Liu Jingshan dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya hitam itu secepat kilat, hanya dalam beberapa detik, itu muncul di belakang Liu Jingshan. Tidak, Dwarf. Liu Jingshan berteriak ngeri. Dia dengan marah membangkitkan energi spiritualnya dan menempatkan penghalang energi spiritual besar di belakang tubuhnya. Namun, sinar cahaya hitam tidak peduli dan langsung menyerangnya. Akhirnya, itu mendarat di penghalang energi spiritual. Penghalang energi spiritual yang tampaknya kuat sama sekali tidak efektif pada saat ini. Sinar cahaya hitam itu seperti sabit dewa kematian, dan dengan mudah menembus penghalang energi spiritual. Kemudian, itu menabrak Hellhound berkepala dua, yaitu Liu Jingshan, dengan keras. Pada saat itu, tangisan keputusasaan dan ketakutan Liu Jingshan bergema di seluruh langit. Di tengah jeritan, sinar cahaya hitam dengan paksa menembus tubuh Liu Jingshan sebelum melesat ke gunung yang jauh. Seluruh bumi bergetar saat gunung itu langsung menghilang. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar sunyi. Ini karena mereka telah menyaksikan Hellhound berkepala dua menghilang sepenuhnya saat sinar cahaya hitam lewat, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Itu adalah pemandangan seolah-olah dia telah dihapus secara paksa dari dunia. Di langit, fluktuasi energi spiritual yang hebat mereda dengan cepat. Bahkan pertempuran luar biasa sebelumnya telah benar-benar memudar. Di dalam kota, banyak orang saling bertukar pandang saat mereka menatap langit yang kosong. Liu Jingshan terbunuh begitu saja. Kultivator tingkat penggabungan surgawi telah jatuh seperti ini. Liu Qingtian, Liu Mubai dan yang lainnya menatap kosong ke tempat Liu Jingshan menghilang. Perasaan pusing muncul dari pikiran mereka dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di lantai. Situasi luar biasa yang mereka miliki pada awalnya, ambisi mendominasi alam spiritual utara, semua ini benar-benar hancur. Dan semuanya disebabkan oleh Mu Chen, yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa? Tubuh Liu Qingtian gemetar. Matanya tidak lagi memiliki ketajaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang menggantikannya adalah rasa takut yang dalam. Kali ini, wilayah Liu telah menyinggung semua kekuatan di alam spiritual utara. Namun, satu-satunya orang yang mungkin bisa mereka andalkan telah terbunuh.
Mulai sekarang, wilayah Liu pasti akan menerima pukulan telak di alam spiritual utara. Selain Liu Qingtian, 3 penguasa wilayah lainnya yang tidak membantu Mu Feng dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap Liu Qingtian dengan muram dan perlahan menjauh. Jelas bahwa mereka tidak ingin memiliki hubungan dengan wilayah Liu lagi. Saudara Mu Feng, saya tidak pernah membayangkan bahwa wilayahmu Anda akan benar-benar menyembunyikan kartu truf seperti itu, gumam Tang San saat dia pulih dari keterkejutannya. Beberapa penguasa wilayah di dekatnya juga memandang Mu Feng dengan ekspresi kompleks. Di mata mereka, ketakutan muncul. Mereka benar-benar terkejut dengan serangan yang telah dilepaskan Mu Chen. Tidak heran Mu Chen mampu menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Mendengar ini, Mu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen memiliki kekuatan seperti itu. Di langit, Mu Chen melirik tempat Liu Jingxian menghilang. Setelah dia memastikan bahwa aura yang terakhir telah benar-benar menghilang, dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat dia menghela nafas, kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat mereda. Perasaan tidak berdaya dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat muncul di seluruh tubuhnya dan dia merasa bahwa tubuhnya benar-benar tidak berguna. Ketidakberdayaan melonjak melalui pikiran Mu Chen. Pada akhirnya, tubuhnya bergetar dan dia kehilangan kesadaran saat dia jatuh dari langit. Melihat ini, Mu Feng buru-buru bergegas keluar dan menangkap Mu Chen, yang benar-benar berlumuran darah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan hati-hati. Pamanmu, apakah dia baik-baik saja? Tang Qian'er buru-buru mendekat. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigit bibirnya ketika dia menyadari bahwa Mu Chen berlumuran darah. Dia masih bernafas. Dia seharusnya hanya tidak sadar. Mu Feng memeriksa Mu Chen sebentar sebelum menghela nafas lega. Kemudian, dia bertukar pandangan dengan Tang San dan yang lainnya. Sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Qian'er, tolong jaga anak ini. Mu Feng menyerahkan Mu Chen yang tidak sadarkan diri kepada Tang Qian'er. Ketika gadis itu melihat ini, dia buru-buru meraih pinggang Mu Chen tanpa mempedulikan darah tercemar di sekujur tubuhnya. Perasaan kuat dan aura jantan membuatnya tersipu. Kemudian, dia diam-diam menatap wajah tampan anak laki-laki yang tidak sadarkan diri itu saat detak jantungnya meningkat. Saat detak jantung Tang Qian'er meningkat, banyak orang di dalam kota menatap para penguasa wilayah, yang mendekati pasukan wilayah Liu dengan ekspresi tanpa belas kasih. Mereka diam-diam menghela nafas pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, itu akan menjadi tindakan penutup. Posisi wilayah Liu dalam alam spiritual utara pasti akan merosot. Di sisi lain, dengan mengandalkan ketakutan Mu Chen, wilayahmu tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Pengaturan alam spiritual utara masih akan berubah. Namun, itu masih berkali-kali lebih baik daripada dianeksasi secara paksa oleh wilayah Liu. Semua ini karena anak ini. Beberapa tatapan menatap anak laki-laki di pelukan gadis cantik itu. Tangan mereka menutupi mulut mereka, dan sentuhan kekaguman melewati mata mereka. Tuan muda wilayahmu pasti telah melampaui ayahnya. Setelah pertempuran ini, nama Mu Chen pasti akan diketahui semua orang di alam spiritual utara. Pertempuran besar di kota 9 wilayah telah berakhir dengan Mu Chen membunuh Liu Jingxian. Selain itu, semua yang terjadi di sini menyebar ke seluruh alam spiritual utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diperkirakan, alam spiritual utara benar-benar terguncang oleh berita ini. Hanya ada beberapa orang yang bisa tetap tenang setelah mendengar tentang pertempuran yang mengejutkan itu. Sebagian besar dari mereka secara bertahap melebarkan mata mereka dan terkejut di dalam hati mereka. Orang itu, Liu Jingxian, telah menjadi kultivator tingkat penggabungan surgawi. Sudah berapa tahun sejak kultivator tingkat ini muncul di alam spiritual utara sama sekali. Tapi sekarang kultivator tingkat ini akhirnya muncul, namun dia terbunuh tanpa menunjukkan kekuatannya. Lebih jauh lagi, hal yang paling mengejutkan adalah orang yang membunuhnya hanyalah seorang anak muda. Tidak ada yang bisa memahami dengan tepat bagaimana hasil ini terjadi. Namun, itu adalah kebenaran dingin yang disaksikan banyak orang secara pribadi. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mempertanyakannya, dan mereka hanya bisa menyimpan kejutan untuk diri mereka sendiri. Seberapa kuatkah tuan muda wilayahmu? Di tengah keterkejutan, nama Mu Chen menyebar ke setiap sudut alam spiritual utara. Dengan mengandalkannya, reputasi wilayahmu juga melonjak dan jauh melampaui wilayah Liu. Sudah, ada tanda-tanda bahwa mereka menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Adapun wilayah Liu, sejak rencana ambisius mereka hancur, seolah-olah pukulan fatal telah diberikan kepada mereka. Awalnya, Mu Feng dan yang lainnya berencana untuk membasmi wilayah Liu dari alam spiritual utara, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Ini karena wilayah Liu masih memiliki kekuatan yang sangat besar meskipun Liu Jingxian terbunuh dan kedua, pendapat mereka tidak sesuai. Selama pertemuan 9 wilayah ini, reputasi wilayahmu telah meningkat secara signifikan karena Mu Chen. Jelas bahwa beberapa pasukan takut wilayahmu akan menjadi sombong. Jika mereka bergabung dan melenyapkan wilayah Liu, itu akan lebih menguntungkan wilayahmu. Karena tidak ada konsensus, wilayah Liu dipertahankan. Namun, mereka masih menderita kerugian besar. Setengah dari tanah wilayah Liu dibagi oleh wilayah lain. Selanjutnya, wilayah Liu harus membayar berbagai kompensasi, yang akan membuat keluarga mereka bangkrut. Dan karena wilayah Liu sedang menurun, semua orang ikut campur dan mendorong mereka. Saat ini, wilayah Liu sangat tidak populer. Pembangkit tenaga wilayah Liu, yang tunduk kepada mereka, semuanya telah pergi, dan ini menyebabkan wilayah Liu menderita pukulan hebat lainnya.
Namun, mereka hanya bisa menelannya seperti obat keras. Setelah menyinggung banyak kekuatan dan kehilangan Liu Jingxian, wilayah Liu bukan lagi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Di masa depan, kemungkinan besar mereka akan terus melemah sampai mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, mereka tidak bisa menahan konsekuensi menyakitkan dari tindakan mereka dan hanya bisa tunduk pada penderitaan. Tidak hanya Liu Jingxian yang terbunuh selama pertempuran di kota 9 wilayah, bahkan ambisi dan keberanian Liu Qingtian dihancurkan. Mulai sekarang, tidak mungkin mereka memiliki nyali untuk memulai pertempuran lain yang serupa dengan ini. Trauma yang tertanam di dalamnya hari ini terlalu menakutkan. Karena alam spiritual utara sangat dipengaruhi oleh pertemuan 9 wilayah, Mu Chen tetap tidak sadarkan diri. Mengenai keadaan tidak sadarnya, bahkan Mu Feng tidak punya solusi. Ketika dia mencoba menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki situasi Mu Chen, dia menemukan bahwa energi spiritualnya menghilang sepenuhnya setelah memasuki tubuh Mu Chen. Setelah mencoba berulang kali, dia hanya bisa menyerah. Untungnya, dia merasa lega dengan warna tubuh Mu Chen yang berangsur-angsur pulih, saat Mu Chen tidak sadarkan diri. Luka-luka di dalam tubuhnya harus berangsur-angsur sembuh. Namun, kecepatan pemulihannya cukup lambat. Pemulihan yang lambat ini berlangsung selama hampir 2 minggu. Akhirnya, Mu Chen terbangun. Di ruangan yang tenang dan menyegarkan, mata Mu Chen berkedut saat terbuka sedikit. Sinar matahari yang redup memasuki matanya dan menyebabkannya perih. Rasa sakit ini berangsur-angsur hilang. Saat dia menyesuaikan dengan intensitas sinar matahari, dia membuka matanya sepenuhnya. Apa yang dia lihat adalah lingkungan yang akrab. Ini kamarnya, jadi dia seharusnya kembali ke wilayahmu. Pada saat ini, semburan rasa sakit muncul di kepalanya dan tenggorokan Mu Chen mengeluarkan suara yang kering dan teredam. Butuh beberapa saat bagi kepalanya untuk pulih secara bertahap. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di sisi tempat tidurnya dan berjuang untuk bangun. Namun, dia memperhatikan bahwa tangannya menekan rambut yang lembut. Dia ragu-ragu sedikit sebelum memutar kepalanya. Di sisi tempat tidurnya, ada sosok ramping beristirahat saat dia berbaring di sisi tempat tidur. Kakak Qianer. Mu Chen menatap sosok yang dikenalnya dan sedikit terkejut. Kenapa dia ada di sini? Seolah-olah dia menyadari gerakan di tempat tidur, gadis di samping tempat tidur membuka matanya yang indah dengan linglung. Kemudian, dia menatap kosong ke arah Mu Chen, saat dia menatapnya. Melihat anak laki-laki di depannya telah terbangun, linglung Tang Qianer menghilang. Sedikit kegembiraan muncul, Mu Chen, kamu akhirnya bangun. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah Tang Qianer dan duduk dengan benar di tempat tidur. Saat dia melihat ini, Tang Qianer buru-buru mengangkatnya dengan tangannya yang ramping saat dia secara bersamaan meletakkan bantal di belakang Mu Chen. Rambutnya yang lembut dan harum membelai wajahnya dan membuatnya gatal. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia menyadari bahwa gadis itu telah menjadi bijaksana. Ada apa? Tanya Tang Qianer ketika dia melihat Mu Chen tertawa tanpa alasan. Jarang melihat nona muda wilayah Tang mengurus orang lain, Mu Chen terus tertawa. Wajah cantik Tang Qianer memerah. Dia cemberut ketika dia berkata, siapa yang ingin menjagamu? Itu karena ayahku telah berbicara bisnis dengan pamanmu baru-baru ini. Karena aku akan bosan di wilayah Tang, aku mengikutinya. Selanjutnya, pamanmu tidak punya waktu untuk menjagamu, jadi itu sebabnya aku datang untuk menjagamu. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak mengekspos tindakan gadis itu. Selain itu, dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Kali ini, lukanya terlalu parah. Aku akan pergi mengambil air untukmu. Tang Qianer bergumam pada Mu Chen sebelum berbalik untuk pergi. Mu Chen menatap sosok Tang Qianer saat dia pergi, sebelum akhirnya dia menutup matanya rapat-rapat. Kesadarannya memasuki tubuhnya, mayoritas meridian yang terluka di tubuhnya sudah pulih saat dia tidak sadarkan diri. Namun, roda cahaya energi spiritual di dalam aura seanya menjadi sangat redup dan kekurangan energi spiritual. Tampaknya itu hanya akan menjadi berlimpah lagi setelah dia mengolahnya untuk sementara waktu. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang ini sama sekali. Sebagai gantinya, dia menuju ke lokasi di dalam lautan spiritual. Di lokasi itu, Nine Netebird sedang berbaring di atas bunga mandala. Api hitam di permukaan tubuhnya menjadi redup. Jelas bahwa Mu Chen bukan satu-satunya yang terluka kali ini. Bahkan Nine Netebird telah sangat menderita. Nine Netebird tampaknya menyadari pandangan Mu Chen dan membuka matanya sedikit. Itu menatap dingin pada Mu Chen sebelum pikiran mengejek disampaikan, kamu benar-benar berumur panjang dan benar-benar selamat. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan ejekan dari 9 Netebird. Dia hanya menjawab dengan serius dan tulus, ini semua berkatmu kali ini. Merasakan ketulusan dalam suara Mu Chen, sedikit ketidakwajaran melintas di mata Nine Netebird. Meskipun pikiran yang disampaikan masih dingin, itu tidak lagi mengejeknya, terima kasih. Aku tidak membantumu secara gratis. Aku harus ingat apa yang telah Anda janjikan kepadaku, jika tidak, aku akan membuatmu membayar harga jika gagal menepati janji itu. Tenanglah, apa yang aku janjikan masih berlaku. Aku tidak akan menelanmu, dan kamu dapat pergi kapanpun kamu mau. Mu Chen mengangguk. Untuk syarat lainnya, aku akan mencoba membantumu jika aku bisa. Tapi apa syaratnya? Mendengar ini, secercah cahaya muncul di mata Nine Netebird. Ia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kamu akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara? Ya, kalau begitu aku ingin kamu mendapatkan item dari Akademi Spiritual Surga Utara, jawab Nine Netebird. Barang apa?
Akademi Spiritual Surga Utara memiliki binatang suci kuno yang dikenal sebagai Naga Laut Utara. Esensi darahnya memiliki darah binatang suci kuno. Jika saya berhasil mendapatkannya, saya akan dapat menggunakannya sebagai katalis dan membangkitkan darah kuno yang tertidur di dalam tubuh saya. Dengan melakukan ini, saya akhirnya akan dapat menyelesaikan evolusi saya dan maju ke Divine Beast. Naga Laut Utara, mendengar ini, Mu Chen mengisap seteguk udara dingin. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dalam peringkat surga Myriad Beast Record. Untuk Nine Nether untuk memintanya mendapatkan esensi darahnya, bukankah itu terlalu memikirkannya? Tenanglah, meskipun esensi darah Naga Laut Utara sangat berharga, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan jika diambil sedikit. Akademi Spiritual Surga Utara mungkin memiliki persediaannya, jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya selama kamu bisa memikirkan cara. Pikiran Nine Nether tersampaikan. Mu Chen tersenyum pahit saat dia menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Nine Nether mengangguk, Naga Laut Utara memang merepotkan. Bahkan dalam kondisi puncaknya, tidak mungkin bagi Nine Nether untuk mengalahkan Naga Laut Utara. Satu-satunya metode yang dapat menekan Naga Laut Utara adalah menyelesaikan evolusinya menjadi burung Nine Netherworld dan sepenuhnya membangkitkan darah burung kuno abadi. Oleh karena itu, ia menaruh semua harapannya pada Mu Chen. Jika dia mampu tampil sangat baik di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, seharusnya ada kesempatan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, aku harus istirahat sebentar. Oleh karena itu, Anda tidak harus berpikir untuk meminjam kekuatan saya sepanjang waktu. Anda hanya harus berperilaku sendiri dan melindungi hidup Anda, sehingga Anda tidak akan mati terlalu dini. Nine Nether mengingatkannya. Mu Chen mengangguk dengan enggan. Sejujurnya, dia tidak ingin meminjam kekuatan ini lagi. Ini karena biaya pinjamannya terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa wilayah Liu telah memojokkan mereka, dia tidak akan dipaksa menggunakan tindakan seperti itu. Setelah Mu Chen menyelesaikan percakapannya dengan 9 Nether, kesadarannya keluar dari lautan spiritualnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Tang Qian'er membuka pintu dan masuk dengan ketel air di tangannya. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Mu Chen mengambil cangkir dan bertanya. Sekitar setengah bulan, Tang Qian'er berpikir sejenak sebelum menjawab. Mendengar ini, Mu Chen mendecakkan lidahnya. Dia benar-benar jatuh pingsan untuk waktu yang lama. Tampaknya efek samping dari meminjam kekuatan Nine Nether memang cukup berat. Apa, setengah bulan, bukankah itu berarti aku melewatkan waktu untuk pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara? Mu Chen memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya. Untuk apa terburu-buru? Masih ada 5 hari. Tang Qian'er menatap Mu Chen. Baru kemudian, Mu Chen merasa lega. Jika masuknya ke Akademi Spiritual Surga Utara tertunda karena ini, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Apakah kamu memikirkan fakta bahwa tidak ada yang akan mengganggumu begitu kamu memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Wajah Tang Qian'er berubah masam saat dia bertanya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Dengan kecantikan Sister Qian'er, Anda pasti akan berada di peringkat teratas, bahkan jika Anda memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun siswa di Akademi Spiritual Myriad Phoenix semuanya perempuan, 5 akademi sering berkomunikasi satu sama lain. Ketika itu terjadi, bukankah Anda akan benar-benar memikat semua siswa akademi lainnya? Anda mungkin tidak akan senang jika saya meminta Anda untuk mengganggu saya saat itu. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Tang Qian'er terkekeh. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, itu benar. Ada banyak pemuda luar biasa di 5 akademi besar. Begitu aku jatuh cinta pada seseorang, siapa yang akan peduli padamu? Setelah mengatakan ini, Tang Qian'er mengangkat tinjunya ke arah Mu Chen dan bergumam, selain itu, kamu tidak boleh bertindak terlalu arogan. Saya pasti akan berkultivasi dengan baik di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Jika suatu saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan menunjukkan kepadamu betapa menakjubkannya aku. Sudah cukup untuk saat ini. Aku akan memanggil pamanmu dan yang lainnya. Kamu harus beristirahat sebentar. Tang Qian'er tersenyum pada Mu Chen saat dia mengakhiri percakapan. Kemudian, dia berdiri dan menuju keluar. Mu Chen menatap sosok gadis itu saat dia pergi. Dia menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan matanya. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Akademi Spiritual Surga Utara, saya sangat menantikanmu. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk memulihkan diri sepenuhnya. Dalam beberapa hari, sudah waktunya untuk kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Tuan Hao, akan ada ujian sejati ketika mereka memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Secara komparatif, tampaknya ujian ini tidak setingkat dengan kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara. Ini karena lawan kali ini tidak terbatas pada kelompok kecil dari Akademi Spiritual Utara tetapi terdiri dari para jenius dari berbagai lokasi, jauh dan luas. Selain itu, akan ada juga beberapa monster yang melewati jalan spiritual. Bukanlah hal yang mudah untuk menonjol selama ujian. Dengan demikian, Mu Chen harus pulih sepenuhnya sebelum hari itu tiba. Untungnya, Mu Chen tidak menemui banyak kendala selama pemulihannya. Hanya dalam 3 hari, roda cahaya energi spiritual yang redup di dalam lautan auranya sekali lagi mulai memancarkan cahaya. Selanjutnya, kepadatan energi spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa pertempuran dan luka berat sebenarnya bermanfaat bagi Mu Chen. Meskipun energi spiritual di dalam roda spiritual telah menjadi lebih padat, masih belum ada perasaan kemajuan. Namun, Mu Chen tidak kecewa. Jika dia pikir itu mudah untuk maju ke tahap roh, bukankah dia benar-benar meremehkan level ini? Meskipun energi spiritualnya tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan yang signifikan, Mu Chen memperoleh panen yang tidak terduga.
Dia mendeteksi bahwa jumlah segel spiritual akhirnya menembus hingga 21 segel. Menerobos dari 20 segel menjadi 21 segel adalah kemajuan kualitatif. Ini karena dengan menembus level ini, itu berarti Mu Chen memiliki kekuatan Master Arise Spiritual peringkat 2. Sampai batas tertentu, Master Arise Spiritual peringkat 2 sudah sebanding dengan kultivator tingkat roh. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan sebelum dia bisa mencapai langkah ini. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa pertempuran, yang telah meninggalkan tubuhnya dalam reruntuhan, akan memberikan manfaat seperti itu baginya. Selanjutnya, dengan kartu tersembunyi ini, Mu Chen akhirnya merasa sedikit percaya diri terhadap ujian sejati Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, setelah Mu Chen menerobos ke Master Arise Spiritual peringkat 2, jumlah segel spiritual yang bisa dia kondensasi meningkat secara signifikan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, jumlah segel spiritual yang bisa dia kondensasi telah mencapai 26 segel. Apalagi seiring berjalannya waktu, jumlahnya akan terus meningkat secara bertahap. Meskipun pertempuran membawa banyak manfaat bagi Mu Chen, itu juga menyebabkan sedikit masalah baginya. Masalahnya adalah ayahnya terus bersikeras bahwa dia mengungkapkan dan menjelaskan sumber dorongan kekuatan yang tiba-tiba dari hari pertempurannya. Mu Chen tahu bahwa Mu Feng hanya bertanya padanya karena dia khawatir, lagi pula, kekuatan itu terlalu kuat. Dengan kekuatan Mu Chen, terbukti bahwa dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pada awalnya, Mu Chen tidak ingin membicarakan masalah ini, karena dia takut Mu Feng hanya akan menjadi lebih khawatir. Lagi pula, bahkan jika Mu Feng mengetahuinya, tidak mungkin baginya untuk menyeret Nine Neteber keluar dari tubuhnya dan hanya akan menyebabkan keduanya mengembangkan kekhawatiran tanpa alasan. Namun, situasi dengan Nine Neteber telah berubah. Meskipun Nine Neteber masih dingin, sikap permusuhannya telah banyak melunak, dan itu tidak akan menyerangnya secara rahasia. Oleh karena itu, Mu Chen tidak perlu khawatir untuk menyebutkannya kepada Mu Feng. Karena itu, Mu Chen mengatakan yang sebenarnya kepada Mu Feng. Setelah penjelasannya, dia melihat Mu Feng tiba-tiba menjadi linglung. Setelah beberapa saat, yang terakhir secara bertahap pulih dari keterkejutan dan menatap aneh pada Mu Chen. Terlepas dari upaya signifikan yang dilakukan wilayah Liu dan wilayah Mu untuk mendapatkan Nine Neteber yang sangat didambakan dari rawa hitam menakutkan, mereka berdua gagal. Siapa yang akan membayangkan bahwa selama waktu mereka di rawa hitam menakutkan, Nine Neteber akan benar-benar berlindung di dalam tubuh Mu Chen sendiri. Di bawah tatapan Mu Feng, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Dia juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Mungkin, ini hanya bisa dijelaskan sebagai takdir. Setelah ekspresi terkejut Mu Feng berlangsung beberapa saat, dia secara bertahap mengatasi keterkejutannya. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Sebagai kultivator tingkat roh, dia pernah menelan esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga. Dia secara alami tahu betapa memberontaknya binatang spiritual pada tingkat itu. Kembali pada masa itu, dia telah melalui rasa sakit yang luar biasa untuk menelan Dragon Firebird, namun Nine Neteber dalam tubuh Mu Chen berkali-kali lebih kuat dari Dragon Firebird. Mengingat kekuatan Mu Chen, Mu Feng tidak bisa menentukan apakah itu baik atau buruk baginya untuk menjadi tuan rumah seperti binatang ganas di dalam tubuhnya. Melihat bahwa Mu Feng khawatir, Mu Chen menghiburnya untuk sementara waktu. Hanya setelah dia menjelaskan status hubungannya dengan 9 Neteber, Mu Feng sedikit rileks. Namun, Mu Feng masih menyuruhnya untuk tetap waspada. Binatang spiritual dari tingkat itu memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Juga, mengingat skema 9 Neteber sebelumnya, Mu Feng tidak meragukan kekejamannya. Hal itu jelas merupakan keberadaan yang sangat berbahaya. Mendengar ini, Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, itu adalah hari sebelum keberangkatannya. Di halaman yang tenang, Mu Chen saat ini sedang berkultivasi dengan mata tertutup ketika dia mendengar langkah kaki yang akrab mendekat. Dia membuka matanya dan melihat Mu Feng memasuki halaman. Ayah, Mu Chen mengarahkan senyum pada Mu Feng saat dia berbicara. Mu Feng berjalan di samping Mu Chen dan menggosok kepala yang terakhir. Sedikit keengganan dan kasih sayang muncul di matanya saat dia tersenyum. Bocah, kamu akan pergi besok. Kali ini, kamu mungkin tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Anda harus berkultivasi dengan benar di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada jenius di mana-mana di sana, saya tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Mu Chen bisa melihat keengganan di mata Mu Feng, dan hatinya tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan. Dia tersenyum dan menjawab, ayah, santai saja. Putramu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu. Mu Feng sedikit tertekan. Selama bertahun-tahun, dia membesarkan Mu Chen sendirian. Meskipun Mu Chen selalu bijaksana, Mu Feng selalu bisa membantunya ketika dia dalam kesulitan di alam spiritual utara. Tapi begitu dia meninggalkan alam spiritual utara dan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak akan bisa memberikan perlindungan apapun kepada Mu Chen. Kau harus pergi besok, ayahmu tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Namun, saya pernah mendengar bahwa Anda telah maju ke Master Arise Spiritual peringkat 2, jadi saya telah mencari diagram Arise selama 2 hari terakhir. Petik 2. Mu Feng mengarahkan senyum ke Mu Chen dan mencengkeram tangannya dengan erat. Kemudian, gulungan bercahaya muncul di tangannya, ini adalah Arai diagram peringkat 2, itu akan berguna bagimu. Mu Chen tercengang dan tersentuh saat dia segera menerima gulungan bercahaya itu. Di alam spiritual utara, Arai diagram peringkat 2 dianggap langka. Mu Feng pasti telah berusaha keras untuk menemukan diagram Arai ini. Tidak heran dia sibuk selama 2 hari terakhir. Dia jelas telah menghabiskan waktu luangnya untuk alasan ini. Terima kasih ayah.
Mu Chen menempatkan array diagram di dalam gelang biji master. Meskipun dia telah menjadi master array spiritual peringkat 2, dia tidak memiliki array diagram peringkat 2. Meskipun dia memiliki array spiritual teratai pembantaian iblis, yang sebanding dengan array spiritual peringkat 3, Mu Chen tidak dapat mengaturnya kecuali dia meminjam kekuatan Nine Nether. Oleh karena itu, saat ini, dia sangat membutuhkan array diagram peringkat 2 ini. Mu Chen merenung sebelum dia bertanya, "Ayah, setelah aku pergi, mengelola wilayahmu akan terserah padamu. Apakah benar-benar baik bahwa Anda tidak menyingkirkan wilayah Liu? Dia mungkin harus meninggalkan alam spiritual utara untuk waktu yang cukup lama. Secara alami, dia ingin Mu Feng aman di sini. Saat ini, wilayah Liu sangat lemah dan tidak ada yang perlu ditakuti." Mu Feng tersenyum, "Selain itu, kamu tidak boleh meremehkan ayahmu. Kali ini, aku mendapatkan beberapa inspirasi dan sama-sama dapat merasakan ambang tahap penggabungan surgawi. Jika berlatih sebentar, aku harusnya bisa maju ke tahap penggabungan surgawi." Oh, sedikit kejutan muncul di mata Mu Chen. Jika Mu Feng berhasil maju ke tahap fusion surgawi, tidak ada yang berani menyinggung dia di alam spiritual utara, dan wilayahmu akan benar-benar stabil juga. "Haha, kamu harus istirahat dengan baik hari ini. Aku akan mengirimmu ke Akademi Spiritual Utara besok." Mu Feng tersenyum bangga dan menepuk bahu Mu Chen sebelum dia pergi. Mu Chen menatap punggung lebar Mu Feng. Dia tiba-tiba merasa mulutnya sedikit tersumbat dan hanya bisa dengan lembut bergumam, "Ayah, ingat janji yang aku katakan padamu. Akan datang suatu hari ketika saya membawa ibu kembali ke sini. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali." Siluet Mu Feng tiba-tiba berhenti di pintu masuk halaman. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Matanya sedikit basah, dan dia perlahan menganggukkan kepalanya. "Bocah, kultivasi saja dengan benar. Ayahmu akan menunggu hari itu." Di pagi hari berikutnya, Mu Chen bangun pagi-pagi dan meninggalkan kamarnya. Dia memperhatikan bahwa Mu Feng dan Zhou Ye sedang menunggunya di luar. Zhou Ye mengantar Mu Feng dan Mu Chen keluar dari perkebunan Mu, sebelum dia mengusap rambut Mu Chen. "Mu kecil, semoga berhasil. Saya harap Anda dapat mengejutkan Paman Zhou saat berikutnya Anda kembali ke alam spiritual utara," katanya dengan sedikit emosi. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk ke Zhou Ye, "Tenang Paman Zhou. Sebaliknya, tidakkah seharusnya kamu khawatir tentang menemukan seorang istri?" "Bocah sialan." Zhou Ye tidak bisa menahan tawa. "Ayo pergi." Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin menuju arah transfer spiritual di dalam kotamu. Mu Feng melambai pada Zhou Ye sebelum dia dengan cepat mengikuti. Saat keduanya melewati kotamu, banyak tatapan diproyeksikan ke arah mereka. Sebagian besar tatapan tertuju pada tubuh Mu Chen dan rasa ingin tahu serta kekaguman ada di dalamnya. Terbukti bahwa Mu Chen telah menjadi sosok yang terkenal, setelah pertempuran di atas pertemuan 9 wilayah. Ketenarannya bahkan telah melampaui Mu Feng dan penguasa wilayah lainnya. "Saat ini, namamu bahkan lebih mempesona daripada namaku." Mu Feng tertawa ketika dia memperhatikan tatapan sekeliling. Mendengar ini, Mu Chen juga tersenyum. "Ketika saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mendapatkan tatapan ini. Berani dan tegas, aku akan menunggu itu terjadi." Mu Feng tersenyum saat dia melangkah ke area transfer spiritual sementara Mu Chen dengan cepat mengikuti. Kemudian, Mu Feng dengan cepat melambaikan lengan bajunya, dan sebuah cahaya muncul saat energi spiritual melonjak keluar. Sosok mereka dengan cepat menghilang di bawah tatapan asing yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, tempat latihan yang luas dari Akademi Spiritual Utara penuh sesak dengan siswa Akademi Spiritual Utara. Mereka semua menatap dengan iri ke panggung. Di lokasi itu, ada 5 susunan raksasa mengambang di udara tipis yang memancarkan denyut energi spiritual yang samar namun kuat. Dikatakan bahwa susunan cahaya ini adalah arah transfer spiritual, yang mengarah ke 5 akademi besar. Setelah melewati mereka, seseorang akan dapat memasuki salah satu tempat suci yang mereka harapkan selama bertahun-tahun ini. Namun, orang-orang ini saat ini tidak memiliki kualifikasi. Di tempat latihan, Tang Qianer, Hong Ling dan Mo Ling sudah tiba. Bahkan Liu Mubai hadir di tempat kejadian. Namun, dia tidak memiliki kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya, wajahnya sedikit pucat dan ditutupi dengan ekspresi sedih. Jelas bahwa dia menderita pukulan berat secara mental. Mu Chen datang. Keributan suara tiba-tiba terdengar di luar tempat latihan, dan banyak tatapan berapi-api segera berpaling dari tempat latihan. Kemudian, mereka melihat seorang anak laki-laki yang akrab, dan sosok kekar yang tinggi perlahan berjalan dari pintu masuk tempat latihan. Saat mereka menatap sosok anak itu, siswa Akademi Spiritual Utara yang tak terhitung jumlahnya merendahkan suara mereka. Di mata mereka, rasa ingin tahu dan kekaguman muncul. Selama periode waktu ini, berita tentang Mu Chen yang membunuh Liu Jingshan dari wilayah Liu telah menyebar ke seluruh alam spiritual utara. Bagi mereka, tahap penggabungan surgawi terlalu menyilaukan. Mereka tidak dapat mengukur kekuatan yang dimiliki seseorang dengan level itu. Tapi tidak peduli apa, itu pasti lebih kuat dari Guru Mo, Guru Si dan bahkan kepala sekolah, kan? Dan kultivator tingkat itu benar-benar dibunuh oleh Mu Chen. Lalu, seberapa menakutkan dia? Di bawah banyak tatapan heran, Mu Chen memasuki panggung dan menganggukkan tangannya untuk memberi hormat kepada Guru Mo, Guru Si, kepala sekolah Xiao dan Tuan Hao saat dia berkata, "Maaf, saya datang terlambat." "Tidak apa-apa, Anda tidak dianggap terlambat." Guru Mo tersenyum. Mata yang dia gunakan untuk melihat Mu Chen cukup aneh. Tepat setelah dia mendengar peristiwa ini, bahkan dia sendiri merasakan kejutan yang luar biasa. Sekarang dia bertemu dengan Mu Chen lagi, perasaan misterius muncul di dalam hatinya. Anak ini memiliki terlalu banyak rahasia.
Oh, kita masih harus memodulasi arah transfer spiritual untuk sementara, jadi kamu harus menunggu sebentar. Kepala sekolah Xiao melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk dan berdiri di samping Tang Qianer. Pada saat ini, Chen Fan dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Ini menyebabkan Mu Chen melirik mereka tanpa daya. Hehe, melihat Mu Chen melihat ke arah mereka, Chen Fan dan yang lainnya tertawa hampa. Mereka merasa sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, mereka dulu bisa bercanda dengan Mu Chen. Tapi sekarang, mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Saat dia memperhatikan ini, Mu Chen tidak melakukan apapun untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Sebaliknya, Tang Qianer yang melirik dan bertanya, apakah lukamu sudah sembuh? Mu Chen mengangguk dan tersenyum, dengan Sister Qianer merawatku, akan sulit bagiku untuk tidak sembuh. Mendengar ini, Tang Qianer tersenyum manis sebelum dia bersenandung, kamu baru saja berbicara dengan manis sebelum kita pergi, betapa tidak tulusnya. Mu Chen merasa benar-benar tidak berdaya. Saat menghadapi ekspektasi yang tidak masuk akal dari seorang gadis, yang terbaik adalah tetap diam. Kamu harus melihat Liu Mubai. Saat ini, dia melihatmu seolah-olah dia telah melihat hantu. Tang Qianer melirik ke seberang saat dia bergumam. Tatapan Mu Chen mengikuti dan berpotongan dengan tatapan Liu Mubai, yang terakhir dengan cepat memalingkan wajahnya. Saat ini, penampilannya tidak memiliki prestise seseorang yang sebelumnya menjadi individu nomor 1 di Akademi Spiritual Utara. Mu Chen dengan tenang menarik kembali pandangannya agar tidak menatap Liu Mubai seolah-olah dia telah menang melawan seseorang. Selama jalur kultivasi, dia akan bertemu musuh satu persatu. Jika dia ingin meningkatkan, dia harus terus-menerus melihat ke masa depan dan meninjau masa lalu. Hanya dengan begitu, dia akan bisa meningkat perlahan. Liu Mubai dianggap luar biasa. Namun, dia tidak layak bagi Mu Chen untuk memperlakukannya sebagai saingan yang tak terlupakan. Kalian semua harus mendengarkan. Dari samping, Tuan Hao tiba-tiba berbicara kepada orang banyak, saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Meskipun Anda telah lulus ujian Akademi Spiritual Utara, itu hanya memberi Anda kesempatan untuk memasuki 5 akademi besar. Itu tidak berarti bahwa Anda sudah dianggap sebagai siswa di 5 akademi besar. Petik 2. 5 akademi besar akan menguji kalian semua sendiri. Itu akan menjadi ujian sejati dari 5 akademi besar. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi siswa di 5 akademi besar dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, jika Anda gagal lulus, kami tidak akan mengirim Anda kembali, tetapi Anda tidak akan dapat memasuki 5 akademi besar lagi. Sebagai gantinya, kami akan mengirim Anda ke akademi spiritual besar lainnya. Petik 2. Oleh karena itu, masing-masing dari kalian harus bekerja keras untuk menjadi siswa sejati dari 5 akademi besar. Ya, mendengar ini, wajah Mu Chen dan yang lainnya berubah serius. Dunia 1000 besar tidak ada habisnya dan luas. Tidak ada yang bisa mendeteksi ujungnya. Surga 100 roh, yang dimiliki oleh alam spiritual utara, hanya dianggap sebagai setitik pasir di dalam gurun. Itu sama sekali tidak signifikan. Area di luar surga 100 roh dikenal sebagai benua 100 roh. Di benua ini, ada banyak wilayah yang mirip dengan surga 100 roh. Selain itu, ada wilayah dan benua yang tak terhitung jumlahnya di luar surga 100 roh. Jika mereka tidak menggunakan transfer spiritual array, kultivator di tingkat 3 surga tidak akan dapat melakukan perjalanan melintasi semua benua, bahkan jika mereka mengabdikan seumur hidup. Dunia 1000 besar terlalu misterius dan luas. Ada kekuatan sebanyak jumlah bintang di langit. Di antara bintang-bintang ini, 5 akademi besar dianggap sebagai bintang yang terang dan menyilaukan. Bahkan di seluruh dunia 1000 besar, mereka cukup terkenal. Para jenius dari berbagai benua akan berkumpul di 5 akademi besar. Karena itu, tidak mudah untuk menonjol di tempat seperti itu. Mu Chen harus menggunakan semua kekuatannya untuk lulus ujian Akademi Spiritual Surga Utara. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Mu Chen, dia melihat ke arah Tuan Hao dan bertanya, Tuan Hao, bolehkah saya tahu tes apa yang akan dilakukan untuk 5 akademi besar? Tuan Hao melirik Mu Chen dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, 5 akademi besar masing-masing memiliki ujiannya masing-masing. Karena itu, saya tidak jelas tentang mereka. Namun, seseorang akan menerima Anda setelah Anda melewati transfer spiritual array. Pada saat itu, Anda akan datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang tes. Meskipun ini bukan informasi yang berguna, Mu Chen masih mengangguk. Setelah beberapa waktu, 5 arah spiritual transfer secara bertahap memancarkan cahaya yang kuat. Fluktuasi energi spiritual yang kejam, yang awalnya ada di sana, telah stabil. Tentang di sana. Melihat ini, Tuan Hao mengangguk ke arah kepala sekolah Xiao. Kemudian, dia melihat Mu Chen dan yang lainnya saat dia berkata, Akademi Spiritual Sein, silakan pergi ke transfer spiritual arah kedua dari kiri. Mendengar ini, Liu Mubai dengan cepat melangkah maju dan berdiri di dalam transfer spiritual array. Saat dia memasuki transfer spiritual array, dia akhirnya mendapatkan kembali sedikit keberanian. Kemudian, dia menatap Mu Chen dan menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tangannya. Mu Chen, aku akui bahwa kamu kuat. Namun, tunggulah, akan ada saatnya kita bertemu lagi. Ketika itu terjadi, aku akan mengalahkanmu. Mendengar ini, mata hitam Mu Chen menatap Liu Mubai. Di bawah tatapannya, tubuh Liu Mubai bergidik. Tampaknya dia sedang diingatkan akan teror yang telah dilakukan Mu Chen pada keluarganya hari itu di kota 9 wilayah. Kaki dan perutnya terasa sedikit lemah, dan dia berjuang untuk tetap berdiri. Seolah-olah dia benar-benar trauma oleh Mu Chen saat itu, dan trauma ini membuatnya merasa sangat takut. Aku akan menyambutnya kapan saja.
Mu Chen tersenyum tipis. Akademi Spiritual Sein, ya. Jisuan juga ada di sana, kan? Dibandingkan dengan dia, Liu Mubai benar-benar tidak layak. Akademi Spiritual Azure Sky, silakan pergi ke arah spiritual transfer ketiga dari kiri. Mendengar instruksi Tuan Hao, Chen Fan dan Huo Yun bergegas maju. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketegangan. Akademi Spiritual Myriad Phoenix, arah spiritual transfer keempat. Tang Qianer menggigit bibirnya dan menggenggam tangannya. Dia memukul dada Mu Chen saat dia berkata, semoga berhasil di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak jenius di sana, saya percaya Anda tidak akan ketinggalan. Kalau tidak, aku akan malu untuk mengatakan bahwa aku mengenalmu ketika kita bertemu lagi. Iya, kamu juga. Mu Chen menatap gadis di depannya. Sedikit depresi memenuhi hatinya karena perpisahan. Tang Qianer mengangguk dan tidak lagi berbicara. Dia memutar pinggang rampingnya saat dia memasuki arah spiritual transfer keempat bersama dengan Hong Ling. Namun, matanya yang indah tetap tertuju pada Mu Chen. Mu Chen, Mo Ling, kalian berdua harus masuk ke sini. Tuan Hao menunjuk ke transfer spiritual arahai di sampingnya. Tatapan Mu Chen menatap Mu Feng, yang telah berada di belakangnya selama ini. Yang terakhir tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen segera mengambil napas dalam-dalam dan memasuki arah transfer spiritual tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Mo Ling segera mengikuti. Kakakmu, semoga berhasil. Tolong bawa kemuliaan ke Akademi Spiritual Utara kami. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, kamu pasti yang terkuat. Di tepi tempat latihan, Su Ling dan yang lainnya berteriak. Tolong bertindak sebagai pemimpin bagi kami. Di masa depan, kami akan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengikutimu. Para siswa lain juga berteriak. Mendengar ini, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk ke arah mereka. Konsentrasi, kita mulai transfer.